Oke, terima kasih Gia sebagai operator. Pertama-tama, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftar serta hadir tepat waktu. Kita harapkan kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Tentunya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Afriani yang telah hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya. Halo Kak Afriani. Halo Reza. Halo, halo. Halo Gimana Kak Rifki. kabarnya Kak di sela-sela Alhamdulillah kesibukan ini baik. Kak? Oh, Alhamdulillah alhamdulillah. masih baik. Oke, oke, oke. Wah, oke, oke. Teman-teman pasti udah nggak Langsung. sabar ya untuk dengerin materi dari Kak Afri. Nah, sebelumnya masuk materi, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, minimal kehadiran di kelas 70% plus menyelesaikan 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Jadi jangan lupa ya guys, kalau ada teman kalian yang masih belum masuk kelas, tolong ingetin ya. Nah, yang kedua, saat kelas berlangsung dilaksanakan, peserta diusahakan menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Yang ketiga, peserta masuk kelas menggunakan VBG Jago Cam. Nah, yang keempat, seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Yang kelima, seluruh peserta dihimbau mengaktifkan video serta wajib mengaktifkan mikrofon dalam kelas. Yang keenam, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan. Dan yang ke-8, don't forget to have fun serta ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, waktunya kita sekarang kenalan sama speakers kita nih yang keren banget, yaitu Kak Afriani Nurwana, atau biasa dipanggil Kak Afri. Dia merupakan Digital Marketing Officer dari Scholars Official. She is also an undergraduate student at Institut Teknologi Bandung majoring in Mechanical Engineering. And she was once a tutor at Ajak Gerak. Waduh, hebat banget gak sih speaker kita hari ini? Oke, mungkin Kak Afri bisa kenalin kali ya ke pesertanya. Ya, oke. Halo semuanya. Kenalin aku Afri. Aku sekarang ini masih tingkat 3 Mechanical Engineering di Institut Teknologi Bandung. Sekarang lagi jadi digital marketing di Scholars Official. Oke, gitu. Sampai langsung ya. Oh, oke, 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 Kak. Oke, Kak. Masih tingkat masih tingkat 3 ya, Kak. Good luck ya, Kak, untuk kedepannya ya, Kak. Oke. Mungkin daripada kita lama-lama nunggu, mungkin kita langsung mulai aja kali kelasnya. Presenting Today Jago Champ Class Introduction Getting Started with Digital Marketing oleh Kak Afri. Mungkin untuk Kak Afri bisa men-share screen-nya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, tes dulu deh. Layarku udah kelihatan belum? Oke, udah Kak, udah kelihatan Kak. Udah ya? Oke. Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman semua. Kita akan day 1 ya, week 1 untuk CEM Digital Marketing ini. Nah, mungkin untuk week 1 ini aku akan kenalin dulu, yaitu pengenalan introduction to digital marketing untuk kalian mungkin yang belum tahu atau yang ingin belajar lebih lanjut. Nah, di sini aku akan kenalin basic-basic atau dasar-dasar hal-hal yang berbahaya tentang digital marketing. Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung tanya juga nggak apa-apa, atau di akhir juga boleh. Nah, sebelumnya kenalin dulu tadi ya, aku itu Afri Nurwana, dipanggilnya Afri, boleh. Nah, aku masih third year Mechanical Engineering student at Institut Teknologi Bandung. Nah, sekarang lagi jadi Digital Marketing Officer di Scholars Official. Nah, kalau untuk hobi, as usual, aku hobinya jalan-jalan, main game, dan juga istirahat. Ya, terus makan kesukaannya, ya aku suka makan apa aja yang digoreng. Kemudian ini untuk media sosialnya, aku ada email di afridintuanah22@gmail.com, terus ada LinkedIn, mungkin kalau kalian mau connect atau mau share info tentang digital marketing, ini aku bisa di sini di LinkedIn aku di Afridintuanah atau juga di Instagram @afrianiahven gitu. Nah, jadi oh, hari ini judulnya salah nih. Ini harusnya tentang
table of contents yang akan kita bahas. Jadi di sini table of contents-nya atau yang akan kita bahas itu pertama kita akan bahas tentang digital landscape-nya, yaitu sudut pandang dunia digital sekarang itu gimana. Kemudian yang kedua kita mulai masuk ke digital marketing, apa itu digital marketing dan kenapa itu sekarang banyak digunakan gitu di pemasaran digital ini. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang online consumer journey. Lalu keempat kita akan membahas tentang tipe-tipe digital marketing. Itu nanti ada beberapa yang mungkin kalian juga pernah dengar beberapa sebelumnya. Di sini kita akan bahas enggak terlalu dalam, tapi mungkin untuk sebagai dasarnya untuk kelas selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima ini adalah steps to create digital campaign, langkah-langkah untuk membuat kampanye digital. Kemudian yang keenam ini how to start learning, bagaimana cara memulai belajar digital marketing. Mungkin khususnya untuk kalian yang mungkin background-nya itu bukan digital marketing. Nah, itu gimana sih cara belajarnya? Lalu yang ketujuh, ini tentang career in digital marketing, yakni tentang bekerja digital marketing itu gimana sih? Ada apa aja, posisi apa aja yang ada di digital marketing, dan ilmu atau skill apa aja yang diperlukan di digital marketing. Nah, ini kita bahas di section 7, yaitu di career in digital marketing. Nah, kemudian yang ke-8 kita juga akan membahas sedikit tips and trick become the best digital marketer, yaitu menjadi seorang digital marketer yang baik. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk bicara tentang digital landscape. Oke, so let's talk about digital landscape. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih kalau sekarang secara global satu dunia itu pengguna internet users in 2022 itu di tahun 2022 ada sebanyak 4,95 billion, yaitu 4,95 miliar orang di dunia ini yang udah mengakses internet. Kalau teman-teman tahu ya, itu jumlah penduduk dunia itu sekarang ada sekitar 7,9 miliar. Nah, berarti ini tuh sekitar 60%, 63% penduduk dunia itu sebanyak 4,95 miliar itu sudah terhubung ke internet gitu. Mereka udah menjadi internet users, pengguna internet gitu. Mereka udah punya koneksi ke internet. Jadi internet itu sekarang bukan hal yang langka ya, tapi udah cukup tersebar gitu di seluruh dunia dan banyak penduduk dunia yang menggunakan internet. Nah, sedangkan untuk social media users, yaitu pengguna sosial media seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, dan lain sebagainya, itu di dunia itu sebanyak 3,96 miliar gitu. Nah, dari tadi jumlah penduduk dunia itu semuanya 7,9 miliar. Artinya ya sekitar 50% dari penduduk dunia itu sudah menggunakan media sosial gitu. Nah, bayangkan nih 50% dari penduduk dunia itu sudah menggunakan sosial media gitu. Jadi kita bisa terhubung atau terkoneksi dengan banyak orang dari seluruh penjuru dunia, sebanyak 3,96 billion orang ini. Nah, sedangkan untuk rata-rata daily time mereka menggunakan internet itu adalah sebanyak 6 jam 50 menit. Nah, sehari kita punya 24 jam. Berarti kalau 6 jam 50 menit itu hampir 7 jam ya. Berarti hampir sepertiga dari hari kita itu kita habiskan untuk di internet gitu, di sosial media dan untuk hal lainnya gitu. Jadi ini angka yang fantastis ya teman-teman ya. 6 jam 50 menit ini kita habiskan untuk di internet secara rata-rata global gitu. Berarti mungkin ada yang kurang dari 6 jam, ada yang lebih dari 6 jam 50 menit ini. Jadi itu suatu hal yang jadi internet itu suatu hal yang sangat dekat banget dengan kita gitu. Hampir setiap kegiatan kita, aktivitas kita nggak jauh-jauh dari internet sekarang gitu ya. Ini datanya aku dapat dari data Indonesia.id. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang kita tahu, Indonesia itu dia juga bagian dari dunia dan sekarang itu jumlah penduduknya udah sekitar 275 juta, 275 juta lah. Nah, Indonesia ini dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu pertumbuhan pengguna internetnya itu sekarang udah urutan keempat di dunia tahun 2022 ini. Jadi Indonesia itu berada di urutan keempat untuk highest growing internet users in the world. Jadi dari 60 banyak negara itu kita ada di urutan keempat gitu dalam hal pertumbuhan pengguna internet users in the world. Nah, itu bayangkan itu seberapa besar peluang kita untuk memanfaatkan internet ini gitu. Nah, kemudian
Indonesia ini juga merupakan third, yaitu urutan ketiga untuk largest internet growth in the world, yaitu untuk pertumbuhan internet terbesar di dunia. Kita ada di urutan ketiga. Nah, sedangkan untuk average daily time spent using the internet, untuk rata-rata harian kita menggunakan internet, itu ada sebesar 8 jam 50 menit, yakni 2 jam lebih lama dari rata-rata dunia. Artinya kalau dunia itu rata-rata orang-orangnya menggunakan internet, daily time-nya itu dia menghabiskan waktu 6 jam 50 menit, nah masyarakat Indonesia ini, penduduk Indonesia bisa menghabiskan 8 jam 50 menit, hampir 9 jam sehari kita menggunakan internet. 9 jam dari 22 jam itu berarti udah mau hampir setengahnya ya, hampir setengah hari kita menghabiskan diri dengan internet gitu. Mungkin sisanya cuma untuk tidur aja gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini wow banget ya, rata-ratanya menggunakan internet itu di atas rata-rata global atau dunia gitu, yakni sebanyak hampir 9 jam. Nah, di sana juga ada drastic change ya, ada perubahan yang drastis nih di media consumption kita. Kalau dulu mungkin tahun 90-an atau masih 2000 awal itu kita kalau mau baca buku tentang baju atau tren terkini mungkin dari majalah seperti majalah Gadis Ini atau majalah Bobo, biasanya kita baca tentang cerita-cerita gitu kan, artikel-artikel. Atau kalau kita mau makan, kita makan di warung kopi Indomie ini. Terus kalau kita mau dengerin berita, kita dengerinnya dari radio gitu. Nah, sekarang itu dunia tuh udah jauh berbeda banget. Mungkin ada beberapa yang masih pakai radio, tapi itu udah dikit gitu. Karena sana kita kebanyakan udah pakai Spotify ya kan, atau pakai YouTube Music gitu. Nah, sekarang semuanya itu serba online gitu. Semua kita belajar tentang beauty atau belajar tentang education, semuanya itu melalui online. Jarang banget kita pakai yang konvensional kayak majalah gini ya, buku gitu. Kita kadang lebih milih untuk pakai yang soft copy-nya atau yang PDF-nya gitu, yang bisa dibawa kemana-mana. Tinggal satu klik aja gitu. Nggak usah berat-berat kita bawa buku pelajaran ini ke sekolah atau kemana-mana untuk dibaca, cukup dalam satu genggaman. Nah, itu tuh menjadi suatu hal yang, apa ya, yang membawa perubahan besar banget internet ini. Terutama pada konsumsi media kita gitu, sangat mengubah dari yang dulu masih konvensional seperti ini, masih sederhana jadul seperti ini, sekarang semuanya menjadi dalam satu genggaman. Kita bawa HP aja kita bisa baca artikel, kita bisa dengerin lagu, bisa baca berita, dan macam sebagainya. Mungkin kalau dulu kita mau dengar berita itu dari radio gitu, jadi harus bawa radio kemana-mana mungkin, atau dari majalah, tabloid gini. Nah, sekarang itu semuanya hanya dalam satu genggaman, kita bawa laptop aja atau tablet aja atau HP aja, kita udah bisa tahu informasi terupdate di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia setiap waktunya. Itu bisa kita akses dengan barang sekecil ini gitu. Itulah efek dari perkembangan teknologi yang pesat banget sekarang, semuanya serba digital gitu. Nah, semua teknologi digital ini tentunya selain berpengaruh pada kehidupan kita, juga berpengaruh pada e-commerce, yakni ya penjualan gitu. Kita kan nggak lepas dari yang namanya jual beli, dari yang namanya commerce gitu. Nah, secara global itu dari 7,9 miliar penduduk dunia, itu 80%-nya ini mereka search product for a product or service or to buy. Jadi mereka tuh mencari produk atau layanan untuk dibeli. Itu melalui e-commerce activities itu sebesar 80%. Yang artinya berarti sekitar 5,6 miliar penduduk bumi gitu. Penduduk dunia ini itu mencari produk untuk mereka beli atau jasa untuk mereka beli itu di e-commerce ini. Itu 80%. Nah, sedangkan untuk mereka yang mengunjungi online retail, yaitu penjualan toko online di web, itu ada sebesar 90%. Ini lebih besar lagi angkanya. Dan sekarang untuk mereka yang membeli produk secara online itu adalah 74%. 74% dari penduduk dunia itu sekarang mereka membeli produk atau jasa itu melalui online gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi ke toko atau ke tempat lain yang memerlukan banyak waktu mungkin. Nah, sekarang semuanya bisa dalam online ini, dalam satu genggaman handphone kita gitu. Nah, kemudian ada juga sebanyak 52% orang itu yang membuat pembelian online melalui mobile device gitu. Jadi dengan mobile device kita itu kita bisa
membeli pembelian online itu sekarang masyarakat dunia sebanyak 52% itu melakukan pembelian online di mobile device mereka gitu. Nah, ini source-nya adalah We Are Social. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga nggak jauh beda, bahkan angkanya itu lebih tinggi dari rata-rata dunia. Nah, di sini seperti untuk search produk, untuk produk or service untuk dibeli itu kita rata-rata Indonesia itu 93% masyarakat Indonesia itu mereka mencari produk untuk mereka beli atau mencari jasa untuk mereka gunakan itu melalui e-commerce activities ini gitu. Nah, kemudian mereka masyarakat Indonesia juga banyak yang mengunjungi online retail, penjualan online itu di web seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Nah, itu sebanyak 90% masyarakat Indonesia itu telah mengakses gitu untuk mengunjungi web online retail tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-harinya gini. Nah, kemudian untuk membeli produk online itu masyarakat Indonesia sebanyak 88%. Nggak jauh berbeda dengan yang mengunjungi online retail webnya. Yaitu 88% ini dia memutuskan untuk membeli produk online tersebut. Dan sebanyak 80% dari masyarakat Indonesia itu mereka membeli barang-barangnya itu melalui mobile device. Hanya dalam satu mobile device itu mereka udah beli banyak barang sekarang itu. Nah, dari semua ini kita udah lihat bahwa seberapa berpengaruhnya si teknologi digital ini dalam kehidupan kita gitu. Mereka tidak hanya mempengaruhi kebudayaan kita, cara hidup kita, tapi juga mempengaruhi ya semuanya dari kita gitu. Cara berpikir kita, cara kita berbelanja gitu. Nah, kemudian kita masuk ke digital marketing. Setelah kita tahu bagaimana digital landscape secara global dan secara Indonesia, sekarang kita masuk ke digital marketing. Nah, digital marketing itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman juga udah lihat ya dari definisinya digital marketing, berarti pemasaran secara digital gitu. Nah, untuk definisinya, ini dari Wikipedia, itu definisi yang cukup mudah untuk dimengerti, yaitu bahwa digital marketing adalah component of marketing used the internet and online-based digital technologies to promote products and service. Nah, jadi digital marketing ini, kalau dari Wikipedia, dia merupakan komponen dari marketing atau pemasaran yang menggunakan internet dan ya segala teknologi yang berbau digital untuk mempromosikan produk dan service. Nah, artinya di sini bahwa promosi dari brands atau satu produk itu, digital marketing ini, dia tujuannya untuk menghubungkan kita yang menjual produk atau menawarkan jasa tersebut dengan potensial customer atau pelanggan potensial kita gitu menggunakan internet. Dan bentuk lain dari digital communication. Itu definisi dari digital marketing. Nah, jadi di digital marketing ini dia tidak hanya terdiri dari email saja atau electronic mail, tapi juga sosial media dan web-based advertising, yaitu pengikanan berdasarkan berbasiskan website. Nah, tidak hanya itu, tapi juga berupa teks dan multimedia message as a marketing channel. Jadi kadang kan kita suka dapat ya ini pesan dari satu nomor, misalnya dari IM3 lah gitu atau Indosat, kita kadang suka dapat kan nomor pesan tentang ada diskon kuota atau ada harga promo segini. Nah, itu tuh termasuk digital marketing juga gitu. Mereka menggunakan pesan atau message untuk mempromosikan barang mereka, untuk mempromosikan jasa atau produk mereka gitu. Nah, jadi digital marketing ini secara simpelnya adalah suatu cara pemasaran yang menggunakan internet atau teknologi digital lainnya, teknologi komunikasi digital lainnya, untuk mempromosikan produk kita atau service layanan kita kepada potensial customer, yaitu kepada pengguna potensial kita gitu. Nah, itu untuk pengertian dari digital marketing. Nah, kemudian untuk dalam digital marketing itu satu hal yang perlu kita tahu juga tentang online consumer journey, yaitu perjalanan dari si konsumen ini. Jadi sebenarnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai consumer atau ya pengguna, tentunya kita itu kan untuk mengenal satu brand atau produk nggak tiba-tiba oh ada brand ini saya langsung beli, nggak kan, pasti nggak gitu. Pasti kita kayak akan
mempelajari dulu brand itu sebenarnya apa sih, brand apa, tujuannya untuk apa, gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa untuk saya gitu, fungsinya untuk apa. Nah, di sini kita rangkum jadi online consumer journey atau perjalanan seorang konsumen dari dia belum mengenal produk tersebut sampai dia memutuskan untuk beli dan beli lagi produk tersebut. Nah, itu gimana journey-nya? Yang pertama dari awareness. Ya, tentunya setiap orang atau calon konsumen kita itu pasti sebenarnya dia belum mengenal dengan produk kita gitu. Dia masih asing gitu saat melihat kita mungkin memasarkan produk kita, dia masih asing gitu, "Itu produk apa sih sebenarnya? Ini produk apa sih? Kok kayaknya di sana ada, di sini ada." Nah, di situ tuh kita perlu membangun awareness, yaitu kesadaran akan produk kita gitu, bahwa kita tuh di sini ada produk kita loh, namanya ini, yang bisa untuk ini gitu. Nah, jadi awareness ini kita tujuannya adalah untuk membuat first contact dengan si brand kita terhadap si konsumen gitu. Nah, tentunya first contact ini kita harapkan itu menjadi suatu hal yang baik gitu, satu hal yang menjadi good first impression kepada consumer terhadap brand kita. Karena itulah yang akan menjadi istilahnya pintu gerbang untuk kita memasuki, atau menjual produk kita gitu kepada konsumen. Nah, jadi kita perlu membangun awareness atau kesadaran akan produk kita terhadap para konsumen, terhadap para calon pengguna produk kita. Nah, jadi itu membangun awareness itu penting dan itu akan menjadi first contact atau first impression pada konsumen terhadap produk kita. Nah, setelah konsumen itu sadar, dia tahu nih ada produk ini, nah kita perlu ini, pasti mereka akan consideration gitu, mereka akan mempertimbangkan, apakah produk ini benar-benar mereka butuhkan, apakah manfaatnya worth it gitu dengan yang mereka keluarkan. Nah, pasti itu yang menjadi jalan selanjutnya setelah mereka tahu akan ada produk ini, mereka selanjutnya pasti akan berpikir, "Ini produk ini fungsinya untuk apa sih? Gunanya untuk apa sih di hidup saya?" Gitu. Nah, mereka akan mengkonsiderasi tentang itu, dan mereka juga akan learn more about the products atau service. Mereka akan belajar lebih banyak tentang produk tersebut atau layanan tersebut gitu. Iya, karena digital teknologi sekarang kita udah maju banget, pasti mereka belajar dari banyak hal, mungkin dari Google, gitu. Nah, ini akan menjadi satu konsiderasi mereka dan itu kita bisa menjadi sarana untuk promosikan produk kita, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah mereka mempertimbangkan dan mereka rasa itu fit gitu, sesuai, bisa membantu mereka, nah mereka akan memutuskan untuk membeli gitu, buy now gitu. Mereka akan memutuskan untuk membeli produk kita atau menggunakan jasa layanan kita gitu. Nah, setelah mereka beli dan mereka tahu rasanya dengan produk atau layanan kita, mereka akan menilai gitu produk ini tuh sebenarnya bagus nggak sih? Mereka akan memberikan istilahnya review atau penilaian terhadap produk kita gitu, yang akan membuat mereka memutuskan apakah mereka akan membeli lagi produk kita atau enggak nih, drive repeat purchase. Jadi, intinya setelah kita membangun awareness atau membangun kesadaran, membuat sadar calon pengguna kita bahwa produk kita itu ada, kita juga akan membantu mereka untuk mengkonsiderasi nih, akan membantu mereka, ya memutuskan untuk membeli produk kita. Dan pada akhirnya kita akan mendorong mereka untuk membeli produk kita dan membeli lagi setelah itu. Karena sebenarnya yang paling sulit itu dalam digital marketing adalah kita menarik atau membuat seorang itu ingin membeli produk kita, daripada kita harus membuat mereka membeli berulang kali. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu pelanggan, mereka udah pernah beli produk kita, nah untuk kita membuat mereka membeli lagi itu jauh lebih mudah daripada kita harus menarik konsumen baru gitu. Itulah mengapa kadang kita kalau udah ada pengguna yang membeli atau menggunakan produk kita akan follow up lagi gitu. Kita akan menanyakan menurut mereka tuh gimana produk kita gitu. Ya kita akan follow up lagi dan kita akan menawarkan produk yang terusannya, produk sebelumnya yang mereka beli gitu, produk yang lanjutannya gitu. Untuk apa? Untuk mereka bisa membeli lagi, repeat purchase lagi kepada kita. Karena membuat mereka membeli lagi atau menggunakan jasa kita itu jauh lebih mudah daripada kita harus menarik konsumen baru gitu. Karena kalau kita menarik konsumen baru ya kita harus ini lagi, kita harus membuat mereka aware terhadap produk kita,
kemudian kita harus membuat mereka ini mengkonsiderasi produk kita, lalu kita juga harus membuat mereka memutuskan untuk beli produk kita. Dan itu perjalanannya jauh lebih panjang daripada kita memfollow up pengguna yang pernah memakai produk kita dan kita membuat mereka drive repeat purchase. Kita mendorong mereka untuk membeli lagi gitu. Nah, ini sekiranya online customer journey, yaitu perjalanan dari konsumen. Jadi dari sebelum mereka kenal dengan brand kita, sampai mereka ingin membeli dan membeli lagi produk kita itu seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa sih kita perlu digital marketing? Why digital marketing gitu? Kenapa kita nggak ya udah pakai marketing cara lama aja gitu, sebar brosur atau pakai spanduk gitu. Kenapa kita pakai digital marketing? Nah, di sini ada beberapa benefits atau keuntungan kita menggunakan digital marketing nih. Nah, yang pertama adalah hyper targeted, yaitu artinya adalah we can ensure that we are targeting the right audience or potential customer. Nah, hyper targeted ini artinya kita bisa memastikan bahwa kita menarget audiens yang tepat gitu atau customers, pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk kita. Kalau misalnya kita menyebar brosur di jalan, setiap orang yang lewat kita kasih brosur-brosurnya, kan belum tentu brosur tersebut dibaca kan ya sama si calon customer kita itu. Dan belum tentu juga itu tuh sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, itu yang paling penting, apakah itu produk kita atau service kita itu sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan yang customer kita butuhkan. Nah, itu yang penting. Nah, dengan digital marketing ini, dengan berbagai macam tipe digital marketing, kita bisa tahu sekarang eee, sekarang trend-nya tuh gimana sih? Masyarakat itu pada butuh produk yang kayak gimana? Masyarakat ini butuh produk yang kayak gimana? Dan kita bisa memastikan bahwa kita itu menarget audiens yang emang tepat gitu, cocok dengan produk atau barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi waktu yang kita gunakan untuk marketing atau pemasaran itu jadi nggak sia-sia gitu. Karena kita sudah menyasar ke audiens atau customer yang emang tepat, yang emang butuh dengan produk atau layanan kita. Nah, kemudian yang keduanya adalah measurable, yaitu we can track, store, and analyze digital marketing data to help brands improve and reach business objective. Nah, measurable-nya artinya dapat terukur, yaitu dengan digital marketing, kita bisa men-track, yaitu apa ya istilahnya, men-track, kemudian kita juga bisa menyimpan data yang kita dapatkan, dan kita bisa menganalisis hasil dari digital marketing kita. Nah, disinilah ada ilmu namanya statistika. Nah, jadi nanti kita ngumpulin datanya dari digital marketing seperti ini, kita nanti dapat mengenai seberapa banyak. Nah, dari ilmu statistika itu bisa kita proyeksikan tuh, kalau kita jualnya segini, itu berapa banyak sih yang akan tertarik dengan produk kita, yang akan membeli dengan produk kita gitu. Nah, jadi dengan digital marketing ini, kita bisa men-track, men-store, and analyze digital marketing data untuk membantu meningkatkan brand kita, untuk membantu meningkatkan kualitas produk kita, dan mencapai tujuan bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya, benefits dari digital marketing itu adalah kita akan menjadi two-way interaction, itu adalah interaksi dua arah. Nah, we get direct and actionable feedback from the audience we communicate with. Nah, kita bisa mendapatkan feedback atau umpan balik dari si audiens terhadap produk kita. Karena kan kalau misalnya digital marketing, itu kan kita bisa ini ya, kayak misalnya di online store, kayak Tokopedia atau Bukalapak, kita bisa mendapatkan feedback dari mereka tentang produk kita gitu. Jadi produk kita bisa di-review apakah bagus atau tidak. Dan tentunya bisa menjadi umpan balik atau feedback untuk kita untuk meningkatkan kualitas dari brand kita. Nah, kemudian dengan digital marketing kita juga menghemat biaya, cost efektif. Nah, digital marketing is more affordable. Jadi digital marketing ini atau pemasaran digital, mereka lebih mudah untuk dijangkau gitu, lebih terjangkau dibandingkan kita menggunakan pemasaran yang konvensional, especially for small business ya, terutama untuk bisnis kecil yang mungkin mereka dananya itu untuk memasarkan atau mempromosikan brand mereka enggak terlalu banyak. Nah, digital marketing ini menjadi solusinya. Karena dengan digital marketing ya mungkin kita cuma butuh modal paket internet data gitu ya. Enggak perlu untuk menyetak brosur atau membuat spanduk dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bisa menghemat biaya dan hanya menggunakan
biaya yang kecil kita bisa memperluas informasi tentang produk kita, tentang layanan jasa kita gitu. Jadi we can spend as little or as much as we need. Ya, jadi kita bisa mengeluarkan seberapa banyak biaya atau cost yang sesuai dengan kemampuan kita gitu, yang sesuai kita butuhkan untuk melakukan digital marketing ini. Jadi digital marketing ini dia more affordable, lebih terjangkau dibandingkan cara marketing lainnya. Nah, kemudian benefit lainnya apa sih? Benefit lainnya adalah kita easy to connect, itu mudah untuk terhubung dengan konsumen kita gitu. Digital marketing can facilitate communication with customers. If the company release a new product, can the promotion directly to customer. Ya, jadi digital marketing ini mereka tuh memfasilitasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen gitu. Seperti misalnya ya di Tokopedia kita jual barang ini, nah konsumen itu kan bisa nanya-nanya ke kita, kira-kira dari semua produk yang kita jual, itu yang cocok dengan konsumen itu yang mana sih? Nah itu kan bisa kita arahkan. Jadi bisa ada 2 interaksi lagi dan kita bisa terhubung dengan si pembeli ini dengan mudah. Nah juga kalau misalnya kita ada produk baru, kita bisa mempromosikannya kepada si konsumen ini. Nah, kemudian manfaat yang lainnya juga track consumer behavior, yaitu kita bisa men-track dari si behavior konsumennya ini. We can see what currently trending and most needed by consumers. Kita bisa melihat apa yang sekarang-sekarang ini sedang trending, sedang hits gitu, dan apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Nah, kata kuncinya di sini dalam digital marketing adalah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena kalau kita menjual satu produk atau jasa yang sebenarnya nggak dibutuhin banget sama konsumen kita, nah itu akan menjadi kurang efektif gitu. Itu akan menjadi hal yang mungkin sia-sia gitu. Karena kita menawarkan produk yang sebenarnya nggak mereka butuhkan kan. Kayak misalnya kita kalau misalnya jadi konsumen, kita dapat tawaran produk yang nggak kita butuhkan, tentunya kita akan memutuskan untuk nggak beli produk tersebut gitu. Nah, jadi kita perlu banget tahu apa yang sedang trending sekarang dan apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen kita sekarang gitu. Nah, sekarang ini currently 57% dari perusahaan itu menggunakan AI atau artificial intelligence untuk meningkatkan service atau layanan kepada customers mereka gitu. Nah, kemudian benefits yang selanjutnya itu adalah expand market. Kita bisa mengekspand atau memperluas pasar kita, market kita dengan digital marketing ini, yaitu to expand market share and ultimately target new potential customers. Jadi digital marketing ini bisa membantu kita untuk menyebarkan atau memperluas pangsa pasar kita dan bisa membuat kita menargetkan new potential customer, yaitu calon customer yang berpotensi untuk membeli produk kita. Nah, kita bisa memperluas pangsa kita dan kita bisa mendapatkan itu new potential customers kita. Nah, we are not only rich in the surrounding areas or within the country course, can even expand market throughout the world. Nah, ini karena sekarang hampir 63% penduduk dunia itu sudah menggunakan internet dan 50% diantaranya menggunakan media sosial, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menyebarluaskan brand kita, produk atau service yang kita tawarkan itu ke seluruh penjuru dunia gitu. Jadi marketnya ini, pasar kita ini nggak hanya di Indonesia saja, atau mungkin nggak hanya di suatu daerah saja, tapi juga kita bisa berekspansi, memperluas pasar kita ke seluruh penjuru dunia gitu. Yang tentunya ini juga akan memperbesar peluang kita untuk mendapatkan new potential customers, yaitu customer yang berpotensi untuk membeli produk kita. Gitu. Nah, kemudian ini salah satu manfaat terakhir dari digital marketing itu adalah more kompetitif, yaitu dia lebih kompetitif. Kenapa lebih kompetitif? Karena perusahaan itu akan dipandang kompetitif di sekarang ini jika mereka menggunakan digital marketing gitu. Artinya kan kalau perusahaan itu sudah menggunakan pemasaran digital atau digital marketing, itu berarti perusahaan tersebut tuh ini ya Pak, nggak ketinggalan zaman dengan teknologi lagi tuh. Nah, itu akan menciptakan impresi atau image yang baik untuk perusahaan tersebut gitu, bahwa mereka tuh tetap mengikuti perkembangan zaman loh, mereka udah menggunakan digital marketing gitu. Jadi marketingnya udah nggak
konvensional seperti dulu lagi, tapi sekarang udah menggunakan digital marketing. Dan itu akan membuat perusahaan itu jadi image-nya itu jadi lebih bagus di mata konsumen. Nah, it could even be the key to success in collaborate with companies or your future business partners. Nah, dengan digital marketing dan kita membangun image perusahaan kita, membangun brand kita, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkolaborasi dengan company lain, berkolaborasi dengan perusahaan lain, atau future business partners kita, atau partner bisnis kita di masa depan gitu. Dan itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengekspansi pasar kita dan akan lebih mudah untuk dikerjakan jika itu dikerjakan bersama-sama gitu. Akan lebih mudah kita mencapai bisnis objektif kita jika itu kita dikerjakan bersama-sama dengan company lain, dengan kolaborasi dengan company lain gitu. Nah, ini untuk benefits atau manfaat dari kenapa kita harus menggunakan digital marketing. Ada banyak sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke types of digital marketing. Kita masuk ke tipe-tipe dari pemasaran digital. Nah, yang pertama mungkin teman-teman banyak dengar ya, itu search engine optimization atau SEO. Kemudian yang kedua ini adalah search engine marketing atau SEM. Lalu kita juga akan bahas social media marketing. Kemudian kita akan bahas pay per click atau PPC marketing. Kemudian yang kelima ini types dari digital marketing itu adalah content marketing. Lalu yang keenam adalah instant messaging marketing yang sepertinya banyak kita jumpai dan banyak kita terima instant messaging marketing ini. Dan yang terakhir dari types of digital marketing ini adalah email marketing. Yang mungkin teman-teman juga enggak ini ya, udah familiar dengan email marketing dan instant messaging marketing ini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tipe-tipe digital marketing, ada baiknya kita mengidentifikasi dulu nih, ada baiknya kita mengetahui channel apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menjadi sarana digital marketing kita gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa channelnya, yaitu ada own, paid, dan earn. Own ini adalah channel yang kita miliki gitu, itu kita punya channels that your business has created, yaitu channel atau saluran yang bisnis kita buat, yang company kita buat gitu. Itu yang disebut dengan own digital marketing channels. Nah, you are responsible for the content that exists in the channels. Nah, dan kita juga bertanggung jawab nih akan konten yang berada di channel tersebut gitu. Ya, karena kan itu kan channel yang kita buat kan, dan kita yang punya, kita yang mengoperasikan, maka kita yang bertanggung jawab dengan konten atau isi yang ada di channel tersebut. Nah, contohnya gimana? Contohnya yang paling mudah adalah website. Website itu kan kita bikin sendiri kan, kita bikin sendiri kontennya gimana. Nah, kemudian sosial media channel kayak Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, itu juga kita sendiri yang buat. Nah, kemudian email newsletter, lalu ada juga blog, e-books, dan white papers. Nah, itu tuh contoh-contoh channels atau saluran yang kita buat sendiri. Dan kita bertanggung jawab atas konten yang ada di channel tersebut. Gitu. Nah, kemudian untuk paid ini adalah ya channel yang berbayar. Artinya channel yang kita bayar untuk memasarkan produk atau layanan kita gitu. Dan kita menghabiskan uang untuk mengiklankan produk kita di digital media channel tersebut. Contohnya apa? Contohnya digital ads pastinya, yaitu iklan digital. Kayak misalnya teman-teman suka nonton YouTube, kan suka iklannya tuh. Nah, itu adalah satu iklan yang berbayar. Juga kadang di beberapa website juga ada beberapa iklan yang berbayar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah boost social media posts, yaitu ada beberapa sosial media yang memang mereka menyediakan paid promote gitu. Nah, itu tuh menjadi salah satu sarana untuk kita mempromosikan brand kita gitu, paid promote itu. Yaitu dengan memasarkan brand kita di sosial media orang lain, di postan sosial media orang lain. Nah, itu adalah yang berbayar. Nah, kalau yang earn, yaitu yang kita dapatkan, ini adalah the online covers of your business is generated by other people. Jadi, si channel yang earn ini, yang kita dapatkan ini, itu diciptakan oleh orang lain. Nah, gimana caranya? Yaitu adalah word of mouth that you can control. Yaitu dari percakapan antar mulut gitu, yang tentunya tidak bisa kita kontrol. Karena itu kan berdasarkan experience mereka masing-masing. Nah, itu menjadi suatu sarana promosi dari brand kita gitu. Makanya penting untuk kita memastikan kepuasan setiap pelanggan atau setiap konsumen
yang menggunakan produk atau service kita gitu. Karena bisa jadi si konsumen itulah yang akan menjadi digital marketing channels kita yang earn ini. Kan bisa aja mereka menceritakan produk kita kepada temannya atau kerabatnya atau saudaranya atau orang tuanya atau ya teman-temannya gitu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu ajang promosi juga gitu. Dan itu bisa membangun image brand kita gitu. Yang tentunya kadang kita lebih percaya dengan omongan teman kita atau saudara kita gitu, bahwa brand ini kayak gimana sih image-nya. Nah, jadi penting untuk kita menjaga image brand kita dengan tetap memperhatikan kepuasan pelanggan gitu. Jadi jangan kayak, "Oh, dia udah beli produk kita, ya udah," gitu, kita, nggak usah dilayani lagi. Nah, itu jangan, karena itu bisa berdampak pada ini, channels yang earn ini, yaitu percakapan dari mulut ke mulut, yang tidak bisa kita kontrol kan ya. Nah, dan tentunya kita ingin brand kita itu dipandang atau memiliki image yang baik. Makanya kita harus menjaga hubungan kita dengan si konsumen, gitu. Kita bisa memastikan bahwa mereka akan mereview atau bercerita tentang baik tentang produk kita, gitu. Ya, jadi contohnya di sini online review and ratings, kemudian media covers on online publishers, dan sosial media post from others. Jadi kalau misalnya kita kayak misalnya kita kadang kan suka ada ya, kalau mau ikut kegiatan ini atau event ini, atau membeli produk ini dengan harga sekian, kita harus apa, mereka tuh harus mem-post sosial media kita. Nah, itu kan menjadi salah satu media promosi untuk kita, yang kita dapatkan secara gratis gitu kan. Jadi itu termasuk channel earn ini. Juga seperti online review dan ratings, kayak di Tokopedia, terus orang habis beli, terus mereka mereview produk kita, memberikan rating, atau seperti di Gojek. Nah, itu kan juga menjadi sarana untuk kita mempromosikan diri kita gitu, mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi itu adalah hal yang penting untuk perhatikan juga. Oke, sekarang kita masuk ke Search Engine Optimization atau SEO. Nah, SEO ini mungkin teman-teman sering dengar ya. Dia adalah Search Engine Optimization. Nah, itu apa sih? Itu adalah proses of optimizing website organically to rank higher in the search engine result page. Intinya adalah SEO ini dia suatu tipe digital marketing untuk mengoptimalkan website yang kita punya agar dia itu bisa berada di ranking atau peringkat tertinggi saat kita mencari dengan kata kunci atau keyword tersebut gitu. Misal, kita pengen daftar kelas Scholars nih. Nah, kita enter. Nah, itu yang ada di paling atas itu yang mana sih? Yang paling atas itu biasanya adalah yang paling banyak dikunjungi gitu. Nah, dengan SEO ini, kita ingin mengoptimalkan agar website kita itu bisa berada di ranking atau peringkat tertinggi dalam hasil pencarian atau search engine results page. Jadi kalau misalnya kita habis nyari suatu produk, misalnya kelas Scholars, nah kita enter, nah kita pengennya kan ya website Scholars official nih yang ada di urutan paling atas. Atau misalnya kita mau nyari tentang hal lain, dan misalnya kita nyari tentang kopi dalgona, nah enter, nah kita tuh pengennya website atau blog kita yang berada di atas gitu. Nah, jadi ini perannya si SEO ini. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk driving traffic to blog or website itu. Artinya adalah kita mendorong orang agar masuk ke website kita gitu. Tentunya kita ingin website kita dikunjungi karena di website itulah kita bisa mempromosikan produk kita, mempromosikan jasa atau layanan kita gitu. Nah, gimana ini bekerja? How does it works? SEO itu fokus on the quality and relevance of website or blog content. Jadi SEO ini, Search Engine Optimization, itu mereka berfokus pada kualitas dan relevansi dari suatu website atau blog konten terhadap yaitu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi ada keyword-keywordnya dan itu tuh kita apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen atau enggak. Nah, itu yang akan mempengaruhi ada di peringkat kemana sih si website kita itu dalam pencarian search engine ini. Nah, itu ada 3 jenis, ada on-page SEO, yaitu focusing on the content that exists on the website, kayak misalnya keyword research. Jadi kalau di on-page SEO ini kita mikirin dan riset kata kunci yang cocok dan relevan di dalam website.
Karena dengan kata kunci tersebut, itu akan mempengaruhi apakah website kita itu akan muncul dalam pencarian orang lain dengan menggunakan kata kunci tersebut. Nah, kita juga harus tahu perilaku konsumen yang ingin mereka target, yang ingin kita target, dan biasanya akan mencari kata kunci apa gitu. Jadi kalau misalnya si konsumen yang butuh kelas bahasa Inggris, dan mereka biasanya akan search dengan kata apa sih gitu, akan search dengan keyword apa, dan itu kita perlu tahu gitu. Jadi kita perlu tahu perilaku konsumen kita. Dia akan nge-search dengan keyword apa sih. Nah, itu on page SEO. Nah, kalau misalnya off page SEO, ini kita ini akan fokus on activity, the text of the page. Itu contohnya adalah inbound links. Jadi kalau off page SEO ini, mereka ini kebalikan dari on page SEO. Nah, jadi kalau off page SEO ini itu terjadi di luar halaman. Contohnya dari inbound links itu adalah kita punya website, tapi kita belum ada di hasil pencarian. Tapi SEO off page ini kita akan menambah banyaknya link dari luar website. Maksudnya seseorang mengunjungi website lain. Nah, kemudian dengan off page SEO ini, website kita bisa muncul di website orang lain yang kemungkinan akan dikunjungi juga oleh orang yang mengunjungi website tersebut gitu. Nah, ini off page SEO itu seperti itu yang dimaksud dengan inbound links. Nah, inbound links ini dia juga bisa menambah kemungkinan artikel kita atau website kita itu masuk ke dalam mesin pencarian gitu, karena akan sering dikunjungi kan. Nah, itu akan masuk ke dalam higher rank di mesin pencarian ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah technical SEO, yaitu focus on the back end of the website. Yaitu contohnya adalah website loading speed optimization, code optimization. Nah, jadi kalau technical SEO ini, yang pasti dia loading speed-nya itu harus cepat. Karena kalau kelamaan, kadang kita mengakses satu web, tapi loading-nya itu dia lama, nah kita bisa memutuskan untuk jadi cancel kan, untuk mengunjungi website tersebut. Nah, itu tuh kita menghindari hal tersebut gitu. Makanya kita harus membuat supaya loading speed-nya itu menjadi lebih cepat, agar waktu tunggunya untuk orang lain atau calon konsumen kita mengakses website kita tuh nggak terlalu lama, gitu. Nah, kemudian, kodenya itu juga harus efisien dan navigasi website itu harus baik, sehingga pengguna yang masuk ke website itu dapat bernavigasi dengan baik, untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka butuhkan, gitu. Kalau emang mereka merasa produk atau service kita itu sesuai dengan mereka butuhkan, ya dan cara kita menyampaikannya juga baik, tentu peluang mereka untuk membelinya atau menggunakan produk kita itu juga akan makin besar, gitu. Nah, intinya mah on page, off page technical ini harus digunakan dengan baik, sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, supaya bisa secara optimal mendorong atau memenuhi atau menaruh si website ini ke dalam higher rank di search engine itu. Jadi kan tujuannya kalau SEO ini kan untuk to rank higher in the search engine research page. Kita mencapai peringkat tertinggi dalam hasil mesin pencarian kita gitu. Jadi kita pengennya tuh ada di posisi atas kalau orang nyari dengan keyword tertentu gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke search engine marketing atau SEM. Nah, ini apa sih search engine marketing? Kayaknya bedanya dengan SEO itu apa gitu. Nah, jadi kalau di SEM ini, itu adalah proses untuk mengoptimalkan website agar dia bisa berada di posisi awal, tapi melalui paid search ads gitu. Artinya melalui iklan yang berbayar. Jadi bedanya itu kalau SEO, search engine optimization itu dia nggak berbayar. Tapi kalau search engine marketing ini, ya dia berbayar gitu. Untuk membuat si website kita itu ada di peringkat yang tinggi itu kita perlu membayar. Jadi kita ya ini through paid search ads. Jadi melalui iklan yang berbayar. Kalau di search engine marketing ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sama juga, yaitu untuk mendorong orang agar masuk ke website kita, driving traffic to block our website. Nah, terus cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah pertama itu auction based ads. Nah, auction based ads ini gimana? Itu adalah bermain dengan keyword yang kita gunakan. Nah, jadi kayak misalnya nih, kita cari cara bikin dalgona coffee. Nah, kita enter. Nah, ini kebetulan di sini paling atas ada ini, tulisan dalgona coffee. Kamu sendiri yang bisa membuatnya. Itu dari nescafe.com.
Nah, ini ada tulisan ad, itu berarti advertisement itu adalah pengiklanan. Jadi di sini saat kita mencari dengan keyword cara bikin dalgona coffee, itu adalah si website-nya Nescafe yang muncul paling atas gitu. Karena dia menggunakan si SEM ini berupa ada tulisan AD, ad di atas sebelah kirinya gitu. Nah, ini juga keuntungan dari search engine marketing itu bisa membuat website kita ada di posisi teratas dalam hasil pencarian. Nah, jadi di sini Nescafe ini dia menggunakan search engine marketing di mana mereka tuh menggunakan tools yang dimiliki oleh Google tadi, yaitu Google Ads, gitu. Yang bisa membuat website kita berada di hasil yang teratas dan hasil pencarian. Nah, jadi setiap kali ada orang yang ngeklik ke website tersebut, mereka akan bayar gitu, sesuai jumlah orang yang mengunjungi website tersebut. Gitu. Jadi sistemnya itu open base atau lelang gitu. Seberapa banyak yang mengunjungi website tersebut, ya sebanyak itulah yang akan mereka bayar gitu. Nah, kemudian gimana sih cara membuat kita itu menjadi ranking 1 gitu, ada di posisi teratas dalam hasil pencarian. Nah, yang pertama itu adalah cost per clickbait. Nah, jadi ya ini biaya juga ya. Cost per clickbait itu artinya seberapa besar biaya yang kita keluarkan ketika ada satu orang yang mengeklik website kita. Nah, itu kita kalau ada orang yang ngeklik website kita sekali ngeklik itu berapa biayanya gitu. Nah, kemudian yang kedua juga ada ad rank threshold. Nah, ini adalah apakah bid yang diberikan itu telah standar oleh Google gitu. Nah, kemudian kalau context of query itu artinya seberapa relevan website yang dipromosikan dengan yang dicari gitu. Kalau misalnya ya relevan ya kita akan berada di posisi paling atas, semakin relevan dengan yang dicari kita akan berada di semakin atas. Nah, kemudian ad extension impact itu adalah contohnya ini nih, di sini saya kadang ada berupa alamat, kemudian ada nomor telepon, ada map-nya, dan ada gambar produknya. Dan itu termasuk ad extension impact. Dan yang kelima itu adalah auction time ad quality, yaitu adalah yang dilihat itu adalah kualitas dari iklan itu sendiri, kayak seberapa relevan, apakah landing space atau website yang di dalamnya itu bagus, experience-nya bagus, landing time-nya itu bagus, dan navigasinya baik. Nah, itu yang akan menjadi suatu auction time ad quality. Jadi kita meningkatkan kualitas kita gitu, kualitas si website kita saat seseorang mengunjunginya. Tentunya kita ingin agar mereka tuh memiliki navigasi yang baik dan loading space yang nggak terlalu lama, yang cepat gitu. Nah, kalau expected click-through rate ini, itu bahwa Google itu akan yang namanya memprediksi dengan machine learning atau ML mereka, itu mereka akan memprediksi bahwa dengan iklan yang segini, dan dengan keyword yang dicari itu seperti sekian banyaknya, nah si Google ini dia akan memprediksi berapa banyak sih orang-orang yang akan mengunjungi si link atau website tersebut gitu. Nah, jadi dari semua iklan yang ada, dari seberapa kali iklan yang ditampilkan, seberapa banyak orang yang klik gitu. Ini yang disebut dengan click-through rate gitu. Nah, jadi SEO sama SEM ini itu mereka bedanya itu kalau SEO itu dia gratis, sedangkan SEM ini search engine marketing ini dia berbayar. Tapi intinya mah sama-sama mengoptimalkan atau mengoptimisasi dari sisi keywordnya gitu. Kita ingin agar website kita berada di peringkat atau urutan tertinggi teratas dalam hasil pencarian. Itu intinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sosial media marketing. Ini juga tipe-tipe salah satu jenis dari sosial media marketing. Nah, ini apa sih? Ini adalah marketing practice or promotion brands, contents, product, service on social media channels. Ya, tentunya adalah kita memasarkan produk kita atau layanan kita di sosial media yang kita miliki gitu. Ada di Twitter, ada di Instagram, ada di TikTok, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentunya kalau melalui sosial media itu tujuan pertama adalah kita membangun awareness, yaitu kesadaran si konsumen dengan produk kita. Jadi kita ingin membuat orang lain atau si calon konsumen kita itu sadar akan produk kita gitu, bahwa ada loh produk ini untuk ini gitu. Kita ingin membuat mereka tahu dulu bahwa ada produk yang namanya misalnya apa gitu. Nah, kita pengen buat mereka tahu akan produk kita tersebut gitu, membangun awareness. Nah, yang selanjutnya adalah kita drive engagement, yaitu
setelah mereka sadar, tentunya kita ingin itu kan, agar mereka membeli produk kita. Nah, kita mendorong mereka agar mereka mudahnya mungkin memfollow sosmed kita gitu, like, klik, comment, share, subscribe YouTube kita gitu. Nah, kita pengen mereka tuh melakukan hal itu. Biar kenapa? Biar mereka bisa mendapatkan informasi terbaru tentang produk kita. Dan kalau mereka udah subscribe, udah follow kita, udah like konten kita, artinya kan mereka udah suka dengan produk yang kita tawarkan. Mereka udah sadar bahwa produk ini tuh ada dan kita butuh gitu. Nah, itu yang kita inginkan gitu. Kita ingin menanamkan rasa kebutuhan mereka akan produk kita gitu. Nah, tentunya juga kita akan drive traffic ke website. Kita akan mendorong mereka ke website kita. Di sanalah kita akan menaruh informasi lebih detail tentang produk-produk kita dan layanan yang kita tawarkan. Nah, ini caranya gimana sih sosial media? Yang pertama pasti dia relies on quality of content and copywriting. Yaitu sosial media ini, dia tuh sangat bergantung pada kualitas dari konten dan copywriting yang kita post di sosial media kita. Kayak misalnya Instagram. Kalau Instagram itu poin utamanya adalah kita membuat postan yang menarik kan, yang isinya tuh yang menarik, yang dari secara desain visual itu bagus, enak dipandang gitu, kalau Instagram tuh. Dan juga copywriting-nya, kata-kata yang ada di dalamnya tuh ya enak dibaca gitu, dan membuat kita melekat dalam pikiran kita gitu. Nah, juga di sini ada Twitter dari Grab. Jadi Grab ini dia dulu awal-awalnya promosinya ini dia nggak hard selling. Jadi promosi itu ada yang hard selling, ada yang soft selling. Nah, kalau hard selling itu kita kayak literally langsung menjualkan produk kita. Kayak, "Nih, beli produkku ya," kayak, "Ini ada produk ini, dibeli ya." Nah, itu tuh kayak hard selling gitu. Kayak kita mengirim satu BC-an ke dalam satu grup atau media sosial, kayak untuk merujuk ke pembelian produk kita. Nah, itu disebut dengan hard selling. Dan biasanya orang tuh langsung sadar kalau itu suatu promosi gitu, dan mereka malah jadi nggak beli produk tersebut. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan soft selling, yaitu kita nggak langsung mempromosikan produk kita, tapi kita awal-awalnya kayak mungkin membahas apa yang sedang tren sekarang ini, membahas hal-hal yang receh sekarang ini gitu. Kayak misalnya di Grab, mereka nih di Twitter itu dia kayak bahas hal receh, kayak nah kemudian banyak yang retweet kan, banyak yang retweet, terus banyak yang like, baru mereka follow up dengan salah satu produk mereka gitu, dari postingan sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu, cara digital marketing yang menarik gitu. Yang nggak membosankan, yang kayak langsung menyodorkan produk kita gitu. Itu akan membuat si konsumen ini lebih curious, lebih ingin tahu tentang produk kita, dan lebih besar kemungkinan untuk mereka membeli atau menggunakan produk kita. Nah, kemudian untuk social media marketing ini juga itu tuh untuk membuat and maintain a relationship with the target audience. Tentunya dengan sosial media, kita berharapnya kita bisa membangun dan menjaga hubungan kita dengan target audience gitu. Kita berusaha agar mereka tidak pindah atau tidak men-unfollow atau tidak unsubscribe sosial media yang kita miliki gitu. Makanya kita perlu membuat konten, isi dari sosial media kita itu yang menarik dan bermanfaat untuk mereka gitu. Tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk mereka. Itu yang salah satu yang terpenting. Nah, jadi key metrics-nya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dari sosial media marketing ini. Pertama pasti impressions-nya, yaitu impresi kayak ya kita memberikan first impression yang baik kepada si yang memfollow sosial media kita gitu. Karena dengan good impressions itu bisa membuat mereka itu menyebarkan informasi tentang produk kita, dan kita mendapatkan channels yang earn tadi, yang melalui mulut ke mulut gitu. Nah, kemudian juga reach, clicks, and engagement rate. Kita berharapnya agar orang-orang yang udah memutuskan untuk follow dan subscribe sosial media kita itu jadi nggak unfollow atau jadi unsubscribe sosial media kita gitu. Dan mereka tetap suka dengan posan yang kita posting. Karena dengan di situlah mereka akan mendapatkan informasi terbaru tentang produk kita. Nah, selanjutnya adalah pay per click atau PPC marketing. Nah, jadi pay per click ini apa sih? PPC marketing ini apa? Itu ada satu metode untuk mendriving traffic to a website by paying a publisher every time the ad is clicked. Jadi kita membayar si publisher-nya setiap kali ada orang yang mengklik iklan kita tersebut gitu.
Jadi kayak misalnya di YouTube nih, itu kan suka ada kan iklan. Nah, seberapa banyak orang yang mengklik ke iklan tersebut, ke ke iklan tersebut, nah itu seberapa banyak yang kita keluarkan gitu. Jadi kita bayarnya ini pay per click, artinya bayarnya itu sejumlah seberapa banyak yang ngeklik si iklan tersebut gitu, iklan yang tentang produk kita itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu ke sosial media gini, tujuannya kita untuk membuild brand awareness. Kita ingin membuat calon konsumen kita tuh sadar tentang brand kita gitu. Kita ingin membuat mereka sadar dulu deh, tahu dulu deh kalau itu tuh ada produk kita loh, ada produk kita yang bisa buat ini, buat itu. Nah, tentunya setelah itu kita mendorong mereka atau mengarahkan mereka ke website kita yang kita punya untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Dan tentunya kita akan men-dive inside conversion atau product purchase, yaitu kita mendorong mereka untuk membeli produk kita, gitu. Nah, how does it work? Itu yang pertama paid social media ads, yaitu kita bisa melalui sosial media, iklan sosial media yang tentunya berbayar kayak misalnya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya Facebook ini kan sering dipakai juga ya untuk jualan, lalu Instagram, Twitter, LinkedIn, dan kalau misalnya LinkedIn ini biasanya kan untuk orang berkoneksi ya, dan biasanya itu lebih formal iklannya. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui display video atau audio ads on online publishers. Jadi kita iklannya itu tidak hanya berupa foto atau infografis, tapi juga bisa berupa video atau audio gitu, yang kita publikasikan di online publishers-nya itu. Nah, key matrix-nya yang hal-hal yang perlu diperhatikan dari paper marketing ini, yang pertama adalah reach and impression. Itu bahwa kita ingin konten tersebut tuh sering ditampilkan gitu. Dan kita ingin banyak orang yang melihat konten kita. Nah, dari situlah kita akan mengetahui berapa banyak cost per klik yang kita keluarkan, kemudian click to rate, lalu cost per mile, cost per view. Kayak seberapa banyak, kalau cost per view itu biaya yang kita keluarkan setiap orang melihat iklan kita gitu. Kalau cost per klik itu biaya yang kita keluarkan setiap orang mengklik iklan kita dan menuju ke website kita. Gitu, untuk pay per click marketing. Ini adalah marketing yang berbayar. Biasanya melalui advertising atau iklan-iklanan. Nah, contoh yang kedua adalah content marketing. Contoh selanjutnya adalah content marketing. Nah, ini apa sih? Ini adalah suatu marketing atau pemasaran practice of creating and promoting contents assets for the purpose of generating brand awareness. Jadi kita tujuannya untuk menciptakan yaitu brand awareness lagi, website traffic, leads, and customers. Nah, jadi tujuannya itu tentunya untuk meningkatkan brand awareness kita. Selain dari sosial media, kita juga tentunya ingin agar produk kita tuh lebih melekat di pikiran masyarakat. Nah, kita membuat konten atau isi ya berupa produk kita gitu. Nah, kemudian tujuannya juga untuk mendrive traffic to the website, untuk biar orang-orang mengunjungi website kita, dan untuk generating leads. Nah, how does it works? Ini cara kerjanya gimana content marketing? Yaitu pertama melalui blog post, yaitu melalui posan blog, kayak misalnya Extreme Vineta. Nah, ini tuh mereka menggunakan content marketing, mereka menggunakan mereka membuat suatu konten tentang si Extreme Vineta ini gitu. Kayak kan pas ya waktunya bahwa si Vineta ini kan udah lama nggak muncul. Nah, sekarang dimunculkan Vineta, jadi lebih banyak orang yang menarik perhatian ke sini gitu. Nah, kemudian selain buat blog post, kita juga bisa membuat e-books, white papers, dan infografik. Juga bisa membuat social media content yang tentunya isinya tentang produk yang kita tawarkan. Nah, key metrics-nya gimana? Key metrics-nya ya hal-hal yang perlu diperhatikan biasa sama seperti sebelumnya, yaitu impresi, bagaimana kita ingin produk kita itu dipandang oleh si calon konsumen, kemudian reach, di situ sebanyak orang yang melihat konten kita, tentunya kita ingin si jumlah reach atau orang yang mengunjungi website kita tuh banyak gitu, membaca konten kita tuh banyak. Nah, clicks itu sudah banyak orang yang mengunjungi website kita, dan engagement rate, yaitu sudah banyak engagement yang terjadi pada konsumen kita. Oke, nah ini instant messaging marketing. Itu pemasaran pesan instan.
Nah, itu apa? Itu adalah suatu jalan, a way to connect with customers using an application or messaging software. Jadi ini suatu cara untuk kita, si penjual atau pemilik produk atau jasa itu berhubungan atau berkomunikasi dengan si customer kita, pelanggan kita gitu, menggunakan, software messaging, software pesan ini. Nah, jadi tujuannya apa ya? Tujuannya adalah membuat komunikasi dua arah, create two-way communication between brands and consumers, yaitu di antara kita dan pelanggan kita. Nah, how does it works? Ini gimana sih cara kerjanya? Yaitu pertama dengan live chat marketing, yaitu ya pemasaran melalui pesan langsung, live chat marketing. Ini jadi live chat marketing ini ada tipe yang yang siap untuk digunakan oleh customers di real time gitu. Nah, jadi kita nggak perlu menunggu lama, si konsumen itu, pelanggan kita nggak perlu menunggu lama untuk berbicara dengan customer service. Jadi saat mereka tuh mengirim pesan, send a message, the customer service person will answer your questions as quickly as possible. Jadi saat si customer kita bertanya pada ya si live chat marketing ini, itu mereka akan sesegera mungkin mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka tersebut gitu. Dan tentunya itu sangat membantu kita sekali kan, karena terkadang kalau kita yang mengerjakan itu suka slow respon gitu, dan itu membuat customer-nya jadi nggak suka kan. Nah, dengan live chat marketing ini, si customer ini bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka tuh sesegera mungkin. In addition to being often intended to help customer with problems they are facing, live chat marketing can also be used for upselling and introducing new products or service. Jadi, tidak hanya untuk ini apa, menyelesaikan permasalahan customer atau melayani si pelanggan kita, bahwa live chat marketing ini juga bisa untuk ya menawarkan produk kita gitu. Mereka punya masalah apa, kita tawarkan dengan produk kita yang sesuai atau layanan kita yang sesuai gitu. Nah, mirip dengan live chat marketing, mungkin kita juga udah familiar dengan yang namanya chatbot marketing. Nah, ini nih salah satu jenis dari instant messaging marketing juga. Kalau chatbot marketing itu, mereka biasanya menggunakan artificial intelligence atau AI. Untuk apa? Untuk merespon, pesan yang masuk. Jadi chatbot marketing ini, dia juga dikenal sebagai conversational marketing, yaitu pemasaran konversasional ya, pemasaran percakapan si chatbot ini. Karena chatbot ini biasanya itu diawali dengan chat atau pesan dengan seseorang yang sekarang ini sedang mengunjungi website. Kadang kita suka ada kan, kita mengunjungi website tertentu. Nah, terus ada chatbot yang, kayak menanyakan kita, memberikan kita pesan dengan suatu pertanyaan apa gitu. Nah, itu tuh bisa merangsang kita untuk berkomunikasi dengan si chatbot tersebut gitu. Nah, chatbots ini juga, usually smart enough to help customers solve problem they face. Juga biasanya mereka cukup pintar juga untuk membantu menyelesaikan atau men-solve masalah yang dihadapi oleh pelanggan kita. Nah, jadi chatbot ini karena kita udah pakaikan AI atau artificial intelligence, nah mereka ini bisa membantu customers atau pelanggan kita menyelesaikan masalah mereka, dan tentunya itu membuat mereka menggunakan produk kita atau layanan kita gitu. Karena masalah mereka apa, dan itu kalau sesuai dengan produk yang kita tawarkan, kita akan menawarkan mereka dengan produk kita, untuk mengatasi masalah mereka tersebut. Nah, itu chatbot marketing. Nah, kemudian juga ada WhatsApp marketing. Ini yang sering banget digunakan, yaitu WhatsApp marketing, yakni dengan WhatsApp kita bisa dengan bebas mengirim pesan kepada pelanggan di waktu kapanpun. Dan sebaliknya, pelanggan juga bisa bertanya-tanya kepada kita melalui WhatsApp di kapanpun. Nah, average engagement rate using WhatsApp itu sangat tinggi. Jadi biasanya WhatsApp ini sering digunakan gitu. Tapi tentunya dalam mengirimkan pesan melalui WhatsApp, kita tentunya ingin agar pesan yang kita sampaikan itu tidak mengganggu si customer kita, pelanggan kita gitu. Istilahnya tidak menyepam lah gitu. Nah, jadinya kita harus benar-benar memberikan informasi yang emang mereka sangat butuhkan. Informasi yang mereka butuhkan, jadi mereka, tertarik untuk mempelajari atau mengetahui lebih lanjut tentang produk kita gitu. Jadi jangan sampai
pesan atau promosi kita itu mengganggu si customer kita. Nah, kemudian contoh dari instant messaging yang familiar juga ada Facebook Messenger. Nah, jadi di Facebook Messenger ini, while managing our business, store or brand page on Facebook, kita juga bisa merespon dari pesan yang dikirimkan oleh customers. Karena ya di sana Facebook Messenger ya, yaitu kita menggunakan media messaging dari Facebook. Jadi kita tidak hanya memasarkan brand kita, tapi kita juga bisa merespon pesan yang dikirimkan oleh pelanggan atau customer kita. Tuh. Nah, kemudian ini ada email marketing. Nah, email marketing ini mungkin teman-teman juga sering dapat ya. Contohnya nih kayak Gojek. Terus ini ada juga dari Providing. Nah, email marketing ini apa sebenarnya? Ini juga salah satu tipe digital marketing yang mereka tuh menggunakan email atau electronic mail untuk mempromosikan konten mereka tentang diskon atau event kegiatan and direct people toward the business website gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya lagi-lagi untuk mendorong mereka yang melihat ini untuk mendorong mereka mengunjungi website kita gitu, dan juga untuk membuat mereka memutuskan untuk membeli produk kita. Drive insight, conversion, or product purchase. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah pertama melalui blog subscription newsletters, kemudian ada follow-up emails and notification, lalu ada promotion dan loyalty programs. Jadi kayak misalnya nih, teman-teman mungkin suka dapat juga ya di emailnya di bagian promosi suka ada yang muncul kayak gini dari Gojek atau mungkin dari Grab, dari Providing atau dari Shopee dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka tuh menawarkan sedang ada diskon segini loh, sedang ada voucher segini loh. Nah, ini tuh bertujuan untuk ya itu memasarkan brand mereka juga, memasarkan salah satu produk yang mereka tawarkan gitu. Dan biasanya kalau kita udah menggunakannya, misal kita udah menggunakan salah satu dari si Gojek ini, si voucher-nya, biasanya suka ada follow up email gitu. Email follow up-nya dari si yang sebelumnya kita lakukan. Kayak misalnya nih Providing Aid, kita udah klik get 30% of no. Nah, habis itu kita udah menggunakan nih. Habis itu biasanya kita akan dapat follow up email lagi gitu, yang isinya mungkin lanjutan atau tingkatan lebih advance-nya dari produk yang sebelumnya kita gunakan. Nah, gitu. Nah, kemudian key metrics-nya hal-hal yang perlu diperhatikan tuh apa aja? Yaitu kalau email marketing, yang pertama adalah open rate, click-through rate, conversion rate, dan unsubscribe rate. Nah, jadi kita perlu memperhatikan juga seberapa banyak orang yang ngeklik email yang kita kirimkan gitu. Banyak orang yang ngeklik ke sini atau ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Artinya kan kalau orang sudah mengeklik si email yang dikirimkan, artinya mereka sudah tertarik gitu. Atau mungkin mereka udah penasaran ini produknya gimana sih gitu. Dan itulah yang ingin kita tingkatkan di email marketing kita. Karena dengan makin banyak orang yang mengunjungi website kita, itu semakin besar peluang kita untuk mendapatkan customers. Oke, itu tadi adalah tipe-tipe dari digital marketing. Nah, sekarang gimana sih langkah-langkah untuk membuat digital marketing campaign strategi? 3 steps to create a digital marketing campaign strategy, yaitu yang pertama kita harus mengetahui what, yaitu apa. Apa yang kita berikan gitu. Produk apa yang kita tawarkan, jasa atau service apa yang kita tawarkan kepada para pengguna. Jadi kita perlu mengatur suatu objektif atau tujuan. Nah, ini untuk apa? Produk kita ini untuk apa gitu. Yang mana nanti akan membuat mereka awareness gitu, sadar dengan produk kita. Terus mereka akan mempertimbangkan consideration untuk membeli produk kita. Dan conversion, mereka memutuskan untuk membeli, dan loyalty artinya mereka puas dengan produk kita dan mereka memutuskan untuk membeli lagi. Itulah yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian untuk membuat strategi kampanye digital marketing kita juga perlu mantapkan U-nya, itu siapa yang akan membeli produk kita. Jadi kita perlu memilih target segmen, yaitu segmentasi pasar kita. Siapa sih orang-orang yang sekiranya cocok dengan produk atau service yang kita tawarkan gitu. Kita tuh harus mengetahui hal itu. Kita harus
mikirin kira-kira siapa sih yang sesuai dengan produk kita, siapa yang tertarik atau membutuhkan dengan produk kita. Nah, kita harus tahu itu berdasarkan demografis biasanya, lokasi, karena biasanya orang yang tinggal di daerah A dengan orang yang tinggal di daerah B, orang yang tinggal di daerah yang dingin dengan daerah yang panas itu kan kebutuhannya berbeda. Nah, kita harus mensegmentasi pasar kita, apakah kita pengen di daerah yang mana gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu media konsumsinya seperti apa. Apakah di daerah tersebut tuh orang-orangnya banyak menggunakan media sosial nggak sih? Atau mereka masih menggunakan cara konvensional yang lama gitu. Nah, itu juga kan mempengaruhi strategi kampanye digital marketing kita. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa problem atau masalah yang ingin kita bantu untuk selesaikan gitu. Jadi kita perlu mengetahui dulu si calon pelanggan kita ini orangnya kayak gimana sih, perilakunya kayak gimana, behavior-nya kayak gimana, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah the how, yaitu kita memilih channels yang sesuai dengan yang ada gitu. Yaitu where do you want to promote your brand, di mana kita ingin atau akan mempromosikan brand kita atau produk atau service kita, atau what do you want to achieve with this campaign, apa yang ingin kita capai dari kampanye pemasaran kita ini gitu. Dan tentunya kalau kayak gini kan kita ini ya, apa, sesuai dengan dana yang kita miliki juga gitu. Seperti tadi channel itu kan ada yang kita punya own, ada yang paid, berbayar, ada yang earn kita dapatkan. Nah, itu juga disesuaikan dengan, dana atau biaya yang kita miliki juga, untuk menentukan channel mana yang sesuai untuk mempromosikan produk kita, gitu. Oke, nah selanjutnya ini how to start learning, gimana sih cara memulai belajar digital marketing? Mungkin untuk khususnya orang-orang yang background-nya itu bukan dari digital marketing. Nah, jadi di sini yang pertama pasti kita akan online research, yaitu belajar dari sumber-sumber online, yang itu tuh mudah banget untuk kita akses sekarang kan, bermodalkan paket kuota itu kita bisa belajar berbagai macam hal, bisa belajar semuanya lah gitu. Kayak misalnya contohnya sumber-sumbernya adalah Facebook dan Google Research, yaitu sumber-sumber dari Facebook atau Google. Kemudian kita juga bisa belajar dari online learning platform kayak Coursera, Udemy. Nah, lalu kita juga bisa belajar tentang digital marketing blogs, yaitu blog-blog atau website yang membahas tentang digital marketing atau ilmu lain yang ingin kita pelajari. Nah, kemudian setelah kita belajar online melalui sumber-sumber online, kita juga perlu belajar dari orang lain, yaitu learn from people gitu, from other people. Yaitu caranya kita bisa meng-connect mereka dengan media sosial mereka di online. Kayak misalnya kalau secara formal untuk bekerja atau untuk professional experience itu kita bisa berconnect dengan orang-orang di LinkedIn misalnya. LinkedIn kita cari orang-orang yang emang dia tuh udah berpengalaman di digital marketing. Nah, kita bisa berkoneksi, meminta connect dengan mereka gitu, untuk men-share informasi dan ilmu juga gitu, belajar dari mereka dan mereka mungkin juga bisa belajar dari kita. Nah, kemudian engage in online conversation itu kita, kalau mau belajar dari orang lain tentunya kita juga harus aktif di suatu online conversation ini. Kayak misalnya Quora, digital marketing webinars. Nah, itu tuh kalau misalnya kita aktif kan kita juga akan mendapatkan, feedback dari orang lain, kita juga akan mendapatkan dari orang lain gitu. Kalau kita ikut serta, ikut berpartisipasi, kita juga akan mendapatkan manfaatnya juga. Kita akan mendapatkan banyak hal dari orang lain juga. Nah, jadi itu, learn from people. Kita perlu untuk berkoneksi dengan orang lain, kayak misalnya kalau misalnya formal dan untuk work experience itu banyaknya di LinkedIn. Kemudian kita juga perlu engage in online conversation, kita terlibat aktif dalam online conversation, percakapan online gini, kayak misalnya di Quora gitu, atau di digital marketing webinars. Nah, setelah itu gimana? Setelah kita belajar, terus kita belajar dari orang lain, learn from other people. Nah, selanjutnya kita adalah observe and absorb, itu mengamati dan menyerap. Artinya kita mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan kita menyerap ilmu-ilmu dari lingkungan kita gitu. Itu caranya gimana? Caranya adalah read,
digital marketing related books, yaitu kita membaca buku-buku tentang digital marketing yang isinya kan pasti tentang digital marketing. Nah, kita bisa mengabsorb dan juga mengabsorb pengalaman-pengalaman dari orang lain gitu. Mungkin kesalahan-kesalahan dari orang lain yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita, untuk bisa kita menjadi digital marketer yang lebih baik. Nah, kemudian juga selanjutnya ada observe digital marketing practice around you, yaitu kita mengamati praktis atau kejadian digital marketing di sekitar kita gitu. Pasti ada fenomena digital marketing di sekitar kita yang mungkin enggak kita sadari, tapi itu adalah digital marketing gitu. Nah, kita perlu lebih jeli lagi dalam mengobservnya itu, mengamatinya. Dan kita mengabsorb ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kejadian di sekitar kita tersebut gitu. Jadi tidak hanya belajar dari online resource, tidak hanya belajar dari orang lain, tapi juga dengan membaca buku atau mengamati lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih banyak gitu. Karena kadang kalau di buku tuh cuma teorinya aja, tapi kalau lihat dari experience orang lain, dari kesalahan orang lain, bagaimana cara mereka mengatasinya, nah itu tuh akan menjadi suatu pembelajaran yang berharga untuk kita. Karena ketika kita mengalami masalah yang sama, kita bisa ada preferensi, kita bisa ada referensi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan kalau misalnya ada suatu kesalahan, kita bisa mencegah diri kita tidak mengulangi kesalahan tersebut dari pengalaman orang lain. Jadi itulah pentingnya kita juga membaca buku-buku tentang digital marketing. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang karir in digital marketing, yaitu karir atau bekerja di digital marketing. Ini ada apa aja sih? Biasanya kalau digital marketing itu jabatannya ada kayak content marketing manager, ada social media manager, ada email marketing manager, kemudian ada PPC, pay per click marketing spesialis, lalu ada digital strategist, dan ada business owner. Nah, ini skill-skillnya apa aja yang dibutuhin? Kalau content marketing manager, tentunya kita perlu membutuhkan skill content writing, itu menulis isi dari satu konten yang itu tuh emang menarik dan sesuai dengan target konsumen yang kita tuju. Nah, untuk jadi seorang content marketing manager tuh kita membutuhkan skill content writing itu. Selain itu kita juga memerlukan skill SEO multimedia content production. Kita perlu memahami tentang search engine optimization itu. Nah, kemudian untuk social media manager itu kita membutuhkan skill atau kemampuan sosmed content management, yaitu mengatur isi atau konten di sosial media agar isinya itu enggak acak-acakan, tapi isinya itu lebih terstruktur lah gitu, lebih berurutan. Ini habis itu gimana agar alurnya itu jelas. Jadi enggak asal-asalan kita bikin post gitu. Kita enggak asal-asalan bikin konten di media sosial gitu. Tapi kita juga ada manajemen sosial medianya. Kemudian dalam sosial media mau diperhatikan juga adalah copywriting. Karena copywriting ini istilahnya menjadi suatu sarana untuk kita berkomunikasi dengan calon pelanggan kita, calon customer kita gitu. Jadi kita harus membuat copywriting yang baik, yang bagus. Nah, kemudian untuk email marketing manager, ya itu kemampuan yang dibutuhkan adalah email design, yaitu dari UI and UX, yaitu user experience. Nah, kemudian kita juga perlu memahami tentang marketing automation, yaitu otomasi dari si marketing, melalui kalau mau jadi email marketing manager ini. Kemudian kalau mau jadi PPC atau pay per click marketing spesialis, maka kita skill yang dibutuhkan itu adalah kita harus mengetahui ads platform operation. Bagaimana setiap media pengiklanan itu beroperasi. Itu gimana sih? Kayak misalnya YouTube itu gimana sih pay per click-nya? Google itu gimana? Facebook itu gimana? Instagram itu gimana? Nah, seorang PPC marketing spesialis ini mereka harus paham dengan ads platform operation itu. Nah, kemudian mereka juga perlu memiliki analisis data yang baik. Makanya di sini kemampuannya adalah data analyst. Karena mereka akan menganalisis data-data yang mereka perlu, data yang mereka dapatkan, dan itu akan membantu mereka memutuskan melalui channel apa sih yang paling optimum untuk mereka gitu. Makanya di sini ilmu data analis itu diperlukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah digital strategis. Yaitu seorang digital strategis, mereka membutuhkan kemampuan online media planning, kemudian juga mereka memerlukan campaign planning. Mereka memerlukan kemampuan untuk merencanakan satu kampanye dan juga merencanakan satu media online untuk memasarkan produk mereka secara digital.
Nah, sedangkan untuk business owner tentunya untuk pemilik bisnis ya kemampuan yang mereka perlukan adalah semuanya gitu. Everything is in place. Jadi untuk seorang business owner, seorang pemilik bisnis tentunya mereka juga perlu mengetahui semua ilmu-ilmu ini. Mungkin enggak terlalu dalam, tapi paling tidak mereka tahu dasar-dasarnya. Mereka tahu content writing itu harus seperti apa, copywriting itu seperti apa, SEO itu gimana, SEM itu gimana. Mereka juga harus tahu kalau email marketing itu baiknya gimana sih. Kita ngirim email itu harusnya yang emang dibutuhkan banget oleh si konsumen. Jangan sedikit-sedikit ngirim email gitu, isinya promosi, jangan sedikit-sedikit ngirim pesan message ke nomor customer kita, karena kan itu kan bisa jadinya jadi spam dan malah mengganggu. Nah, si business owner ini dia harus paham bagaimana seharusnya kampanye digital marketing produk dia tuh dilakukan gitu. Paling optimumnya gimana. Nah, itu semuanya dibutuhkan skill-skill itu. Oke, selanjutnya adalah how can you become the best digital marketer? Nah, gimana sih caranya kita menjadi seorang digital marketer yang terbaik? Tentunya yang pertama adalah kita harus stay curious and be resourceful, yaitu adalah kita harus tetap, ini ya, menumbuhkan rasa ingin tahu kita, walaupun mungkin kita udah belajar banyak dari online research, dari orang lain dan dari lingkungan kita, tapi kita tetap harus stay curious. Kita harus tetap, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu, dan be resourceful, yaitu penuh akal lah gitu. Nah, kemudian kita juga harus stay update with the latest digital marketing trends. Kita harus update, mengetahui informasi terbaru dari, tren digital marketing yang baru-baru ini tuh gimana sih. Nah, kita tuh harus update banget. Jadi seorang digital marketer itu harus update dengan, cara digital marketing trends yang sekarang lagi ngetren gitu. Nah, kemudian kita juga perlu test and learn. Jangan lupa kalau misalnya kita udah belajar, jangan lupa untuk mempraktis, untuk meng-test, dan kita belajar lagi, kita mengevaluasi dari hal yang udah kita practice itu. Karena practice make perfect. Jadi, don't be afraid to try. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Semua itu berawal dari mencoba dan keinginan untuk belajar. Karena kita bisa menjadi lebih baik ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mencoba apa yang kita lakukan sebelumnya. Oke, untuk materinya sebenarnya itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi aku melalui salah satu dari, sosial media aku, ada email afaniwarah@gmail.com, terus ada LinkedIn dengan cara di Afani Nurwanah, dan ada Instagram aku di Afani AFN, gitu. Oke, untuk materi aku, cukup segini sih. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Afri. Wow, boleh dong kita kasih tepuk tangan virtual nih untuk Kak Afri nih. Boleh kasih reaction. Wih, terima kasih Kak atas materinya. Tadi seru banget sih, kita udah ngomongin banyak pas awal. Kita juga bicara soal kondisi masyarakat sekarang yang serba digital dan gimana digital marketing itu dapat berperan untuk membantu konsumen membeli produknya di era digital ini. Dan habis itu kita membahas juga mengenai channel-channel digital marketing. Very insightful session. Kita juga jadi tahu lebih banyak juga mengenai search engine optimization, terus search engine marketing, terus juga mungkin social media marketing sama content marketing. Nah, beberapa teman di sini mungkin udah ada yang nggak sabar buat nanya lebih lanjut dari pembahasan tadi yang udah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Boleh dong teman-teman di sini untuk pakai fitur raise hand atau pakai fitur chat, dan kalau sudah dipanggil namanya boleh langsung unmute untuk tanya-tanya. Oke, mungkin ini udah ada yang raise hand nih. Oke, Azumara Akmalia boleh silakan bertanya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azumara Akmalia. Saya mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, tadi dijelaskan di CEO tentang on-page dan off-page. Saya masih bingung sama perbedaannya itu on-page sama off-page pada CEO. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau misalnya search engine marketing kan bayar lah, kalau search engine optimization kan gratis. Nah, itu mana yang lebih efektif untuk mengoptimasi website kita? Nah, yang ketiga, perbedaan content writer sama copywriter apa ya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.
Oke, mungkin Kak Afri bisa jawab. Oke, aku tadi jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi on-page SEO sama off-page SEO itu bedanya apa sih? Nah, kita kembali ke website sebelumnya ya. Ke Search Engine Optimization atau SEO. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi on-page SEO ini kan dia dibilang focusing on the content that exists on the website. Kalau off-page SEO itu focus on activity that text of the page. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau on-page SEO itu kita kan kalau ini kan dalam hal SEO ya, search engine optimization, artinya saat si customer itu mengetik suatu keyword, kita inginnya agar website kita itu ada di urutan teratas. Nah, itu tujuan dari SEO. Jadi kita perlu mikirin kata kunci yang cocok dan relevan di dalam website. Nah, kalau on-page SEO ini, ketika suatu customer itu dia mengklik kata kuncinya, keywordnya, nah maka si website kita tuh langsung muncul di urutan tertingginya itu. Jadi si website kita tuh kayak misalnya nggak tenggelam lah gitu. Artinya kita udah mendapatkan keyword yang emang cocok sesuai dengan yang dicari oleh customers. Jadi website kita lebih besar kemungkinannya untuk untuk dikunjungi karena ada di posisi atas-atas. Ini on page SEO. Artinya mereka ini setelah mereka mengetik keywordnya, mereka langsung diarahkan ke website kita secara langsung gitu, directly. Yaitu dengan keyword research. Nah, tapi kalau off-page SEO, artinya off-page, itu adalah terjadi di luar halaman website kita. Maksudnya gimana? Itu terjadi ketika kita mungkin kurang pandai dalam memilih keyword yang kita tujukan untuk mencari website kita gitu. Jadi kita ada satu keyword yang mungkin kita nggak kepikiran kalau itu berhubungan dengan website kita. Akhirnya website kita nggak muncul di urutan teratas dari kata kunci tersebut. Nah, caranya gimana agar website kita tetap bisa dikunjungi oleh si orang lain itu, si pengguna itu, si customer itu. Nah, caranya adalah dengan kita tampil website kita itu muncul di website-nya orang lain gitu. Jadi kan kadang kita kalau buka satu website, di bawahnya itu kan suka ada website orang lain kan. Nah, itu tuh adalah off-page SEO, artinya kita nggak muncul di urutan teratas di search engine, tapi kita muncul di website-nya orang lain gitu, di blognya orang lain gitu. Dan itu bisa membuat orang lain bisa mengunjungi web kita juga, walaupun kemungkinannya lebih kecil gitu. Itu untuk bedanya on-page sama off-page sih. Nah, kemudian tadi untuk SEO sama SEM, kan kalau SEO ini kan lebih gratis ya, dia free gitu. Kita hanya bermain di keyword aja, kita kayak pinter-pinteran nyari keyword atau kunci apa sih yang cocok, yang sesuai dengan brand kita gitu. Kalau orang nyari brand kita, mereka ini bakal menggunakan keyword apa. Nah, itu kita harus pinter-pinter nyari keyword kalau SEO ini. Tapi dia gratis. Tapi kalau SEM ini kan search engine marketing ya kalau SEM. Nah, itu tuh dia berbayar. Tentunya kalau berbayar, artinya kita tidak bermain keyword di sini. Karena kita menggunakan advertising, yaitu pengiklanan gitu. Walaupun emang kita mengeluarkan biaya gitu kan, kayak misalnya cost per click, artinya kita harus mengeluarkan biaya seberapa banyak untuk setiap kali ngekliknya. Nah, itu tuh termasuk SEM, dan itu kita penentuannya pakai yang mana SEO atau SEM kembali lagi ke dana yang kita miliki. Apakah dana yang kita miliki itu mencukupi untuk search engine marketing SEM? Apakah dana yang kita miliki itu cukup untuk membayar si advertising itu, si periklanan itu gitu. Kalau misalnya cukup dan kita punya ada, ya SEM ini bisa untuk dicoba gitu. Karena kalau SEO itu kita benar-benar bermodalkan keywords yang orang atau customer itu gunakan di search engine saat mencari produk kita. Dan ya artinya kita harus pintar-pintar nyari keywords. Kalau misalnya kita nggak terlalu jago dalam nyari keywords, ya mungkin search engine marketing ini bisa menjadi solusi. Walaupun kita perlu mengeluarkan beberapa biaya gitu. Jadi di search engine marketing ini dan SEO ini kembali lagi ke usaha kita. Apakah usaha kita itu usaha yang masih berkembang, atau usaha yang udah menengah, atau usaha yang udah besar gitu. Ya mungkin kita bisa kedua-duanya. SEO bisa juga, SEM bisa juga. Atau memilih salah satu, dan itu kembali lagi ke dana usaha yang kita miliki. Nah, kalau perbedaan dari copywriting dan content writing, selalu itu
kalau kedua-duanya itu sebenarnya copywriting dan content writing itu sama-sama untuk memasarkan brand kita kan, sama-sama untuk memasarkan produk kita. Nah, tapi kalau copywriting itu aku dia itu memiliki target penjualan yang lebih objektif. Itu, kan saat kita membangun bisnis, itu kan kita kan menentukan segmentasi pasar kita, segmentasi konsumen kita tuh seperti apa orang-orangnya, berdasarkan tadi yang demografis, terus yang berdasarkan location itu. Nah, dengan copywriting ini artinya kita udah punya target penjualan yang lebih objektif, yang lebih pasti gitu. Makanya di copywriting ini kita kayak merujuk ke suatu, customer yang gimana gitu. Dia emang udah objektif sifatnya. Tapi kalau content writing ini, itu dia lebih umum dan bersifat untuk membangun image atau citra dari produk atau perusahaan kita gitu. Jadi content writing ini intinya untuk membangun awareness kepada orang-orang umum yang belum mengenal produk kita. Jadi kita tujuannya kalau content writing ini untuk membangun image perusahaan kita gitu, image produk kita agar itu tuh bisa dikenal oleh orang banyak gitu. Bisa ya paling tidak orang-orang tuh aware gitu dengan produk kita. Nah, ini tujuan dari content writing. Tapi kalau copywriting ini kita emang udah punya sasaran target yang kita targetin gitu. Kita udah punya objektifnya gitu. Gitu. Jadi itu dia kalau copywriting itu dia udah memiliki target penjualan yang lebih objektif. Gitu sih. Ada ajak menjawab belum? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin aku bakal ke pertanyaan di chat kali ya. Ini dari Fatia Sabila. Hai Kak, izin tanya, menurut Kakak channel digital yang paling efektif yang mana ya? Soalnya malah kalau yang paid seperti iklan di YouTube, kan jujur aja dari pengalamanku suka di skip. Tapi kalau pakai yang own untuk mencari audiens channel kita cukup sulit. Itu menurut Kakak gimana Kak? Channel digital marketing apa Kak yang paling efektif? Kalau menurutku sebenarnya semua tipe ini efektif sesuai dengan customers atau audiens yang kita tuju. Kayak misalnya yang berbayar tadi, kalau misalnya orangnya itu mungkin lebih suka melihat video, kan video itu lebih menarik untuk mereka dibandingkan kita membuat website gitu, yang isinya itu kebanyakan infografis atau teks. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu efektif, tapi ini kan ada yang berbayar atau yang ada enggak. Nah, itu bayar atau enggaknya itu kembali lagi ke diri kita. Dan kayak misalnya sosial media marketing, itu kembali lagi ke kita. Apakah kita bisa membuat konten yang menarik, yang istilahnya enggak membosankan lah gitu untuk para pengguna kita dan bisa trending terus. Maksudnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini gitu. Jadi kalau misalnya sosial media marketing, ya kita harus pintar-pintar tuh membuat sosial media yang itu tuh menarik menarik pada pengguna dan ketika melihat logonya aja gitu, itu tuh pengguna udah kayak kepikiran, "Oh ini tuh brand ini." Kan kalau misalnya kita lihat logonya Gojek, kita udah tahu, "Oh itu Gojek tuh." Gitu. Nah jadi sebenarnya semuanya itu efektif, kembali lagi ke kemampuan apa yang kita miliki dan sebesar apa dana yang kita miliki gitu. Kalau misalnya kita punya dana yang cukup, kita bisa mencoba yang paid gitu. Sebenarnya kalaupun si YouTube ini dia suka di-skip, tapi kan paling enggak saat kita menonton video di YouTube, itu kita udah dapat pemaparan gitu loh. Kita dapat exposure tentang orang lain itu dapat exposure tentang produk kita kan gitu. Jadi mereka kadang kita kan juga suka tertarik kan, "Oh ini ada produk ini nih." Walaupun kita skip ad-nya, tapi kalau misalnya dia muncul lagi di video-video yang kita tonton setelahnya, kadang itu bisa membuat kita aware gitu, sadar, dan membuat kita curious, penasaran dengan, "Itu tuh produk apa sih?" Jadi sebenarnya marketing ini tujuannya adalah bukan, salah satunya bukan, seberapa banyak orang tuh mengunjungi website kita, tapi seberapa banyak juga kita meng-exposure produk kita terhadap mereka gitu. Kayak misalnya kita, membuat spanduk gitu, kalau misalnya sekali doang kita bikin spanduk, ya mereka cuma kayak berlalu lalang biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita masangnya banyak, setiap 20 meter kita pasangin spanduk tentang produk kita, di sini ada, sana ada, sana sana sana, setiap 20 atau 50 meter lah. Nah, mereka kan akan sering melihat, si spanduk produk kita itu kan, dan itu akan membuat mereka aware gitu, sadar. Dan itu tuh membuat mereka curious atau penasaran dengan produk kita gitu. Jadi sebenarnya semua tipe digital marketing ini bermanfaat gitu, ada gunanya. Sebenarnya tujuannya ini juga untuk biar kita tuh lebih sering dilihat
kayak iklan kita tuh lebih sering dilihat-lihat oleh si pengguna. Karena kalau di SEO itu kan melalui website ya, dan itu tuh biasanya yang ngunjungin juga lebih sedikit karena biasanya yang mengunjungi itu adalah orang yang emang perlu dengan suatu produk gitu. Dan kita harus memikirkan keyword apa yang cocok, yang bisa menghubungkan kebutuhan mereka dengan produk kita gitu. Kita harus memikirkan keyword-nya. Dan itu tuh kemungkinan untuk dikunjungi website kita tuh lebih kecil gitu. Pengeksposuran produk itu tuh lebih kecil dibandingkan kita membuat ya suatu marketing yang itu tuh rapidly, maksudnya kayak berulang-ulang terus dilakukan, kayak iklan di YouTube kan bisa berulang-ulang. Nah, itu tuh bisa membangun awareness mereka gitu, membangun kesadaran mereka, baik mereka saat membutuhkannya atau enggak. Atau mungkin sekarang mereka enggak butuh, tapi nanti mereka saat butuh jadi ingat tentang iklan yang pernah kita pasangkan di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi semuanya menurutku berguna sih, efektif. Tergantung dari kita memakainya. Dan setelah kita menggunakan, tentunya kita akan menganalisis datanya kan. Kalau kita pakai cara seperti ini, itu nanti perkembangan orang yang beli produk kita gimana. Kalau kita pakai cara seperti ini, itu gimana. Dan kita bisa memilih metode mana yang paling optimum. Jadi sebenarnya ada baiknya semuanya dicoba dulu, ntar kita dianalisis datanya, mana yang lebih optimum itu yang kita akan gunakan untuk selanjutnya. Gitu. Disesuaikan juga dengan dana yang kita miliki. Itu sih. Oke. Gimana? Fatia, apakah udah menjawab? Oke, mungkin kita langsung ke ini kali ya, ke yang recent. Oke, mungkin untuk Kak Gina Fauzia boleh unmute. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Kak Afri. Terima kasih atas materinya yang menurut aku keren banget. Ternyata memang digital marketing ini sangat ini banget ya, berpengaruh juga gitu. Apalagi melihat peluang bahwa mayoritas kita itu sering banget untuk menatap handphone dan berkutat di internet. Nah, Kak, tadi kan ada online consumer journey ya. Nah, di antaranya itu ada awareness, yang mana ini berkaitan dengan kesadaran akan produk kita gitu, bahwa customer tuh kita buat sadar bahwa kita tuh punya produk ini gitu. Nah, gimana sih Kak caranya membuat sebuah first impression yang sangat baik sehingga ketika customer itu melihat produk kita, dia itu tertarik untuk menelusuri lebih lanjut hingga sampai ke tahap loyalty gitu. Nah, ini juga ada korelasinya sama tahap loyalty, di mana aku juga punya pertanyaan, gimana caranya untuk mempertahankan supaya customer itu tetap setia gitu sama produk kita. Itu selain dengan mempertahankan kualitas kita juga. Terus pertanyaan yang ketiga terkait dengan search engine optimization. Itu kan katanya tadi terkait dengan keyword ya, kayak kata kunci, gimana kita bisa merancang sedemikian rupa kata kuncinya supaya bisa muncul ketika kita cari di mesin pencarian. Nah, tapi ketika kadang aku misalkan buka nih di Shopee nih Kak, nah itu biasanya yang paling sering muncul itu memang yang star seller, yang udah banyak banget reviewnya gitu. Nah, gimana ya Kak caranya kita bisa bersaing dengan mereka yang maksudnya ketika kita merintis produk baru dan kita ingin setidaknya bisa sama gitu, nggak sama sih ya pokoknya kurang lebih bisa hampir menyamai mereka gitu dalam mesin pencarian ini selain dengan keyword. Apakah ada tips-tips lain selain itu? Sekian pertanyaan aku, terima kasih. Oke. Mungkin ini aku langsung jawab ya. Nah, jadi yang pertama itu di online customer journey ya. Oke, di sini awareness. Nah, cara kita membuat mereka tuh sadar tuh gimana? Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita marketing, itu satu kunci yang harus kita terapkan, yang harus kita sering ingat adalah apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya itu aja kuncinya, apa yang mereka butuhkan. Karena si customer ini pasti mereka akan membeli apa yang mereka butuhkan, atau sekiranya yang bermanfaat untuk mereka gitu. Karena kan kita juga kalau misalnya sebagai konsumen, kita kan akan lihat dulu kan, jadi sebenarnya
kita butuhnya apa sih, produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, produk apa yang bisa memberikan manfaat untuk kita gitu kan. Karena kita juga nggak ingin mengeluarkan uang tapi malah membeli produk atau jasa yang nggak bermanfaat untuk kita. Nah, jadi awareness ini cara kita membuat sadar adalah pertama setelah kita menentukan segmen pasar atau orang-orang yang emang sesuai dengan produk kita, maka kita selanjutnya harus membuat mereka sadar dengan produk kita. Artinya gini, kita, sadarin dulu mereka punya masalah, mereka punya problem ini, dan kita tawarkan solusinya. Jadi kita sadarkan mereka tentang problem, tentang masalah yang mereka punya, dan kita tawarkan solusi, yaitu dari produk kita, dari brand kita gitu. Karena biasanya orang itu akan, lebih apa ya, istilahnya lebih ngena lah gitu, saat mereka tuh sadar, "Oh, saya punya problem ini loh." Terus, si mereka ini menawarkan produk ini, dan gitu kan membuat kita kayak berpikir itu tuh produk yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat untuk kita kan, yang, suatu produk yang kita butuhkan. Nah, jadi untuk membangun awareness ini, kesadaran, kita jangan, apa ya, jangan menargetkan ke semua orang gitu. Karena kenapa? Karena nggak semua orang emang butuh produk kita. Oleh karena itu kita perlu segmentasi pasar tadi. Segmentasi, orang-orangnya berdasarkan demografi, lokasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi metode digital marketing yang akan kita gunakan. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita membuat mereka sadar, aware gitu. Karena kalau produk kita nggak match, nggak cocok, nggak sesuai dengan yang mereka butuhkan, itu akan lebih sulit untuk kita membuat mereka sadar, untuk kita membuat mereka tuh mau membeli atau menggunakan produk kita, gitu. Jadi awareness ini kita emang harus tahu dulu pasar, kita udah segmentasi pasarnya, dan kita membuat mereka sadar dengan problem yang mereka punya, kemudian kita tawarkan dengan produk kita. Tentunya kita jangan langsung menawarkan kayak orang promosi, entar dia malah mikir, "Oh, ini mah orang promosi," gitu. Bukan, untuk membantu dia menyelesaikan problem dia. Jadi, eee, marketing-nya tuh jangan hard hard selling kayak langsung eee, sodongkan produknya, tapi kita menggunakan soft selling. Artinya, ya kita buat mereka sadar dulu dengan problem mereka. Kalau mereka udah sadar dengan problem mereka, ya kita baru menawarkan produk kita. Itu yang maksud dengan awareness. Jadi jangan langsung disodorkan, "Ah, saya ada produk ini loh, beli ya." Nah, jangan kayak gitu. Terus mereka malah merasa kita nggak berempati kepada mereka gitu. Kita cuma kayak pengen produk kita dibeli atau dipromosikan. Nah, kemudian untuk loyalty, sebenarnya gimana sih, untuk membuat orang-orang atau pelanggan yang udah beli produk kita jadi mau beli lagi? Nah, kita tuh, kalau udah beli satu produk, kita pengen beli lagi karena apa? Biasanya karena kalau makanan kayaknya rasanya enak kan gitu, karena, harganya mungkin terjangkau, murah, karena mudah dimasak gitu, karena lama awet digunakannya. Nah, lagi-lagi kalau loyalty ini disesuaikan juga dengan produk kita. Misal, kita menawarkan produk, khusus belajar bahasa Inggris lah gitu. Nah, tentunya ketika ada suatu pelanggan udah mengikuti kelas bahasa Inggris kita, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi, kan biasanya kan ada tingkatan-tingkatannya kan kalau belajar bahasa Inggris gitu, misalnya di sini bahasa Inggris. Nah, ketika mereka udah belajar basic-nya, terus mereka dari yang nggak ngerti menjadi ngerti, dan mereka merasakan manfaatnya, itu bermanfaat banget dan mengatasi masalah mereka dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, itu tuh akan membuat mereka kayak merasa, ya puas gitu dengan pelayanan yang mereka butuhkan. Karena kita tuh harus membuat pelanggan kita tuh puas dengan pelayanan yang kita berikan. Karena kalau mereka udah puas dan mereka merasakan manfaatnya, itu akan lebih mudah untuk kita mem-follow up mereka dan membuat mereka melanjutkan pembelian ke produk selanjutnya. Kayak misalnya dia udah belajar yang basic, maka kita tawarkanlah tuh, kita udah omong-omong dia udah belajar yang basic, terus kita tawarkan dengan program yang lebih advance-nya lagi program lanjutannya gitu. Dengan yaitu untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka gitu misalnya. Dan kalau misalnya mereka emang benar-benar suka dengan produk kita dan rasa butuh dengan produk kita, mereka pasti akan beli lagi gitu, gitu. Untuk loyalty. Dan emang kita penting untuk follow up pelanggan kita karena itu tuh lebih mudah daripada kita mencari pelanggan baru. Karena kalau pelanggan yang udah pernah, nyoba produk kita itu kan berarti mereka udah tahu lah gitu rasanya gimana sih. Dan itu kan membuat mereka udah lebih tahu lah gitu tentang produk kita. Nah, kemudian tadi di SEO ya.
Terus engine optimization. Oke. Nah, SEO, ini engine optimization itu gimana biar keyword-nya ya. Jadi kita nentuin keyword. Nah, kalau nentuin keyword ini, sebenarnya SEO ini kuncinya kita pintar-pintaran cari keyword sih. Mungkin gini, untuk uji cobanya. Kita kita punya produk apa, nah terus kita posisikan diri kita sebagai konsumen. Jangan posisikan diri kita sebagai yang punya produknya. Kenapa kita harus posisikan kita sebagai konsumen? Agar kita tahu gitu. Agar kita memiliki jalan berpikir konsumen kalau mereka sedang butuh. Misal mereka sedang butuh apa ya? Sedang butuh belajar bahasa Inggris gitu. Nah, mereka tuh keyword-nya tuh gimana sih? Mungkin bahasa Inggris, mungkin study bahasa Inggris atau gimana. Nah, itu tuh kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen sih, sebagai customer pengguna untuk menentukan keyword yang cocok agar website kita itu berada di urutan ke atas, urutan paling atas lah gitu dalam hasil pencarian. Kalau SEO tuh kayak gitu. Udah menjawab belum ya? Atau ada yang kelewat tadi pertanyaannya? Sebenarnya menjawab Kak, cuman aku untuk yang pertama lebih kepengen tahu gimana caranya buat first impression yang baik kita. Oh iya. Ya. Oke, nah itu kan agak kelewat. First impression yang baik. Oke, menurut kamu sendiri, kamu akan merasa produk itu tuh bagus atau enggak gimana? Kalau dari aku, Ya, kalau produk visualisnya baik, terus kayak informasinya juga nggak terlalu panjang kalau misalkan mau perkenalan gitu. ya. Jadi intinya kalau kita memberikan first impression yang baik, terutama dalam sosial media, tentunya ya kita jangan kayak menyodorkan koran gitu, agar si pelanggan kita itu baca. Karena bahkan untuk tingkat konsentrasi masyarakat Indonesia itu kalau nggak salah fokusnya itu cuma 7 detik. Artinya paling nggak konten kita itu bisa dibaca dalam rentang waktu 7 sampai 10 detik lah maksimumnya. Nah, artinya kan kita harus membuat konten yang seminimalis mungkin, yang nggak terlalu banyak, tapi kita menyertakan poin-poinnya agar ya yang penting itu konten itu agar tuh ngena di pelanggannya kan. Nah, cara membuat influencer mereka adalah kita udah tahu pasar kita kayak gimana. Nah, kita paling mudah itu adalah menyodorkan masalahnya gimana dan solusinya gimana. Tapi jangan kayak langsung hard selling gitu. Tapi melalui soft selling kayak misalnya nih, apa ya? Ya dibikin animasi atau dibikin apa yang lebih menarik sih. Terus untuk first impression, ya sebenarnya first impression itu kan kita dari gimana bayangan kita kan. Kayak kita ngelihat suatu iklan nih, oh kita dapat bayangan ini kayaknya suatu produk yang gimana-gimana gitu. Dan itu akan membuat kita curious, lebih ingin tahu banyak. Dah, makanya kita mungkin akan nanya-nanya ke yang apa? Nanya-nanya ke pesannya lah gitu. Nah, jadi intinya membuat first impression yang baik itu adalah kita apa ya, membuat satu konten yang itu tuh melekat dalam pikiran pengguna kita gitu. Kenapa melekat? Karena kalau kita membuat satu konten yang nggak melekat, yang nggak ngena di pikiran pelanggan kita itu kayak percuma gitu loh, kayak buang-buang waktu. Jadi kayak impresinya tuh nggak dapet. Kan impression itu kan kayak kesan kan. Kesannya itu gimana sih? Kalau misalnya kita udah memberikan kesan yang buruk gitu, yang kayak produk ini nggak saya butuhkan. Nah itu kan jadi memperkecil produk kita untuk dibeli kan. Jadi mungkin kalau dari pengalamanku sih memberikan impresi yang begitu adalah ketika kita menawarkan satu produk itu ada masalah dan solusinya gitu. Jadi biar lebih ngena ke pikiran pelanggan kita. Jadi mungkin customer kita sekarang belum mengalaminya, tapi di masa yang akan mendatang saat mereka mengalaminya atau orang lain mengalaminya, mereka jadi teringat dengan produk kita gitu. Gitu sih. Oke, paham Kak. Terima kasih banyak. Iya. Oke, mungkin ini juga jawabannya juga udah cukup panjang dan ini juga udah nyampe jam 10. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti bisa kontak aja ke Kak Afrinya ya, nanti bakal aku kasih kontaknya. Ini antusias banget nih, aku suka nih peserta pertanyaan. Nanti bakal dikirim di grupnya. Nanti buat kalian nanti tinggal chat aja Kak Afrinya. Nanti Kak Afri terbuka kan ya buat pertanyaan? Sure, boleh. Iya. Oke. Mungkin untuk sekarang
kita bisa langsung ke sesi penutupan. Oke, sebelum kita menutup acara Jago Cem ini, ada baiknya kita ngambil foto bersama dulu nih. Yuk, on cam yuk guys, buat ini. Mungkin aku bakal stop share dulu ya. Oke.